움직이면 찌른다. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan Ki Kayong, seorang montir muda cantik yang sedang sibuk mengelas besi di bengkel. Suasana itu diselingi dengan narasi suara seorang pria misterius yang memperkenalkan dirinya sebagai jin roh api tanpa asap, makhluk yang diciptakan setelah malaikat. Cerita kemudian berpindah ke sebuah desa yang tenang, menampilkan Kayong yang sedang membantu seorang wanita tua membersihkan sayuran. Namun adegan damai itu segera kontras dengan munculnya badai pasir di gurun, memperlihatkan sosok jin yang tengah duduk bersama seekor macan kumbang. Meskipun memiliki kekuatan sihir yang luar biasa, jin bukanlah makhluk yang ingin menjadi Tuhan. Ia lalu menceritakan kisah kelamnya, bagaimana Tuhan pernah memerintahkan malaikat untuk menumpas para jin yang sombong, bagaimana ia menolak tunduk kepada manusia yang diciptakan dari tanah liat, hingga akhirnya terusir dari surga terlempar ke neraka, dan hidup terkutuk di dalam sebuah lampu ajaib. Sejak saat itu jin bersumpah untuk membuktikan bahwa manusia akan selalu terjerat oleh 3 keinginan yang tak pernah terpenuhi. Ia pernah bertemu seorang gadis dari negeri kecil di timur yang membuat 3 permintaan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan demi menolong orang lain. Karena gadis itu, lampu jin terkubur jauh di gurun dan ia bersumpah akan membalaskan dendamnya. Scene kemudian berpindah pada Kayong yang kini berada di Dubai. Ia mengunjungi sebuah restoran mewah milik ibu kandungnya, namun pertemuan itu berakhir dengan penolakan dingin. Ibunya menolak kehadirannya, sementara Kayong mengingat bagaimana neneknya selalu melindungi dan mengajarinya cara memahami emosi, dari sakit, marah, kecewa hingga bahagia. Neneknya bahkan pernah membuat perjanjian, agar Kayong tak menyakiti makhluk hidup dan selalu memahami perasaan mereka. Luka lama pun terbuka, dan Kayong dengan marah memperingatkan ibunya agar tidak membuat sang nenek menangis, sebelum akhirnya pergi meninggalkan restoran itu. Keesokan harinya, Kayong ikut tur ke gurun pasir bersama rombongan wisatawan Korea. Saat mendengar pemandu bercerita tentang badai pasir yang diakini sebagai tarian jin, ia menanggapinya dengan sinis. Saat berjalan sendirian, ia menerima pesan dari sahabatnya Minji, lalu tersandung sebuah lampu tua. Dengan kesal ia melempar lampu itu, namun justru lampu tersebut kembali padanya disertai suara samar dari dalam. Seketika badai pasir pun muncul dan melepaskan jin dari kurungannya. Kayong menganggap jin sebagai ancaman dan secara refleks mengarahkan sumpit kepadanya. Namun jin tampak kacau, seolah mabuk karena guncangan lampu. Ia memperkenalkan diri, tapi Kayong memilih meninggalkannya begitu saja. Malam harinya Kayong terkejut ketika kamar hotelnya dipenuhi rambut jin. Jin menegaskan bahwa ia berasal dari lampu ajaib yang ditemukan Kayong, namun gadis itu menolak semua perkataannya. Jin yang mencium aroma tanah liat serupa dengan seseorang dari ratusan tahun lalu, menduga jika Kayong adalah reinkarnasi gadis dari masa dinasti Goryeo. Jin terus menggoda, berusaha membuat Kayong mengucapkan 3 permintaan. Namun berbeda dari manusia lain, Kayong selalu menolak bahkan mengancamnya dengan pisau. Ia juga berulang kali mencoba membuang lampu itu, entah ke laut atau menjualnya, tetapi Jin selalu kembali padanya. Hubungan keduanya semakin intens. Jin menunjukkan kekuatannya, membawa Kayong terbang hingga ke helipad gedung pencakar langit. Kayong pada saat itu merasa sangat kagum namun tetap menolak tunduk pada godaannya. Ketika Kayong sempat mendorong Jin jatuh, ia justru semakin murka dan mencekiknya. Anehnya Jin merasakan ada sesuatu yang berbeda dari Kayong dibanding gadis reinkarnasi yang pernah ditemuinya. Kayong menertawakan situasi itu, merasa aneh sekaligus senang dengan permainan berbahaya tersebut. Jin iblis semakin heran melihat Kayong yang sama sekali tidak gentar, bahkan ketika nyawanya terancam. Dalam amarahnya, Jin sempat melempar Kayong dari atas gedung. Namun, saat kembali mencium aroma tanah liat yang melekat pada Kayong, ia menegaskan bahwa manusia telah rusak pikirannya. Kayong justru menantangnya, mengatakan bahwa jika Jin ingin melibatkannya dalam rencana, maka ia pun siap membunuhnya. Terkejut dengan ucapan itu, Jin memperingatkan bahwa jika Kayong mencoba membunuhnya lagi, maka ia akan memusnahkan seluruh manusia dan membuat Kayong menyaksikan penderitaan itu. Setelah meninggalkannya di helipad, Jin mendatangi kerumunan manusia dan memanggil peliharaannya Sade, yang saat itu berwujud macan kumbang. Keesokan harinya, di sebuah gurun, Sade bercerita tentang asal-usulnya yang lahir dari air mata bercahaya milik Jin. Namun Jin memotong ceritanya dan menuntut penjelasan tentang bagaimana dunia dan manusia telah berubah. Sade menjawab bahwa zaman sudah maju,
bahkan ia sendiri sempat membuka sebuah penginapan. Sementara itu, Kayong bersiap pulang ke Korea. Dalam perjalanan pesawat, ia kembali dibuat kesal karena jin iblis ternyata mengikutinya, meski lampu ajaib telah ditinggalkan di Hotel Dubai. Perdebatan mereka sempat membuat seorang pramugari curiga. Sesampainya di desa, Kayong disambut hangat oleh neneknya dan para tetua desa. Mereka salah paham, mengira jin adalah pacar Kayong. Dengan santai, jin memperkenalkan dirinya sebagai Li Bu Li. Namun Kayong menegaskan bahwa ia tidak punya hubungan apa-apa dengannya, bahkan memohon agar jin tidak muncul di depan nenek-nenek desa, apalagi memaksanya membuat 3 permintaan. Jin menantang balik, kalau benar Kayong ingin membunuhnya, cukup ucapkan permintaan. Tapi Kayong menolak, bersikeras bahwa ia sendiri yang akan mengakhiri hidup jin dengan tangannya. Perdebatan mereka membuat nenek Kayong panik, karena ia melihat cucunya berbicara sendirian sambil menggenggam beliung. Neneknya segera mengingatkan Kayong akan perjanjian mereka, jangan pernah melukai makhluk hidup. Untuk menenangkan cucunya, ia kembali mengajarkan teknik lama, mendengarkan detak arloji. Scene kemudian kembali pada masa kecil Kayong. Saat ibunya meninggalkannya, neneknya mengajarkan cara mengendalikan emosi. Dengan sabar, sang nenek memperlihatkan video berisi beragam ekspresi wajah manusia, agar Kayong belajar memahami perasaan. Ia menangis sambil memeluk cucunya, iba melihat Kayong tumbuh tanpa kasih sayang orang tua. Berkat didikan itu, Kayong akhirnya bisa bersekolah, meraih nilai sempurna, hingga masuk universitas bergengsi. Namun alih-alih mengambil pekerjaan sesuai gelarnya, Kayong justru memilih membuka bengkel. Suatu hari, nenek Kayong bertanya asal-usul jin. Saat ditanya universitas mana yang ia tempuh, jin hanya bisa kebingungan. Dan karena malu ia buru-buru kabur masuk ke kamar Kayong. Di sana ia menyentuh barang-barang elektronik dengan penuh takjub. Kayong kesal, melarangnya dan mendorongnya ke lantai. Jin yang penasaran, lalu membandingkan dirinya dengan karakter jin di film. Kayong menegaskan, jin dalam film tidaklah sama dengannya. Tak lama kemudian, jin menemui Sade di warnet. Di sana, ia meminta Sade menulis pesan anonim menuntut keadilan, karena ada film yang menggambarkannya tidak sesuai. Namun setelah postingan itu ramai dihina netizen, Sade marah besar hingga menyebabkan listrik padam. Keesokan paginya, Sade yang terlihat membelah kayu membuat para nenek desa kagum dengan kekuatannya. Di sisi lain, Kayong bertemu Nenek Park di ladang. Nenek Park sempat menyebutnya psikopat, tapi Kayong menegaskan bahwa dirinya bukan psikopat, melainkan memiliki gangguan kepribadian antisosial. Ia bahkan mengingatkan nenek itu untuk memakai tabir surya. Setelah Kayong pergi, para pekerja ladang membicarakannya, tapi Nenek Park membela Kayong. Meski emosinya berbeda, ia tidak pernah membunuh, karena seluruh warga desa ikut membesarkannya bersama-sama. Tiba-tiba jin muncul, dan Nenek Park kaget. Namun ia segera berkelakar pada pekerjanya, menyebut jin alias Li Bu Li sebagai calon suami Kayong. Cerita berlanjut dengan kilas balik masa kecil Kayong. Bagaimana ia dulu diajari agar tidak sembarangan menggunakan pisau, diarahkan belajar memahat kayu oleh seorang kakek, hingga dengan sabar diajari para nenek mengiris topoki. Semua itu membentuk karakter Kayong hingga dewasa, meski tetap sulit dikendalikan emosinya. Kini sebagai montir bengkel, Kayong bekerja keras memperbaiki setiap kendaraan rusak. Pada malam hari, jin kembali menghampirinya. Bersamaan dengan itu, kepala desa datang membawa truknya, membuat heboh warga karena menyangka Kayong membawa suami dari Timur Tengah. Dalam kebodohannya, jin justru menempelkan hidungnya ke hidung kepala desa sebagai salam, membuat sang kepala desa murka. Jin pun menghilang, sementara Kayong harus menahan malu akibat ulahnya. Keesokan harinya, Minji ditegur saat masuk ke toilet wanita. Ia membela diri dengan mengatakan bahwa dirinya memang seorang wanita. Di dalam toilet, ia bertemu dengan sekretaris dari Ryu Soo-hyun, pemilik gedung tempat kliniknya berada. Sekretaris itu dikenal karena memiliki lapangan golf, sekaligus banyak proyek pembangunan gedung baru. Scene lalu beralih ke Ryu Soo-hyun sendiri. Saat berbincang dengan sekretarisnya, sang sekretaris bertanya-tanya mengapa Ryu terus sibuk mencari uang dengan membangun dan menjual gedung, padahal kekayaannya sudah melimpah. Ryu hanya menjawab bahwa hidup tanpa uang sama saja dengan hidup di neraka, dan neraka jelas bukan tempat yang cocok untuknya. Sementara itu, jin iblis dan Sade yang baru saja kabur dari warnet duduk minum di depan minimarket. Jin yang belum pernah mencicipi minuman kaleng tampak terpesona dengan rasanya.
Tak lama, Sade pergi melanjutkan pekerjaan paruh waktunya. Jin yang ditinggal sendirian akhirnya ikut bermain video game bersama anak-anak sekitar hingga lupa waktu, bahkan menghabiskan uangnya. Di tempat lain, Kayong tengah mendaki gunung sambil memungut sampah di sepanjang jalur pendakian. Saat berdiri di tepi jurang, ia ditegur seorang lansia yang khawatir akan keselamatannya. Setelah turun gunung, ia bertemu lagi dengan jin iblis yang kali ini meminta uang karena kehabisan bekal. Kayong kesal dan menyindir bahwa jin seharusnya bisa menggunakan sihir. Jin menjelaskan bahwa roh tidak bisa menciptakan harta untuk dirinya sendiri, bahkan ia sempat meminjam uang dari nenek Kayong. Percakapan itu kembali mengarah pada topik 3 permintaan, membuat Kayong marah. Ia mengejar jin dengan alat pendakiannya hingga ke parkiran. Malam harinya, saat perjalanan pulang, Kayong masih terbayang oleh desakan jin soal permintaan. Di jalan desa, jin tiba-tiba menghadangnya, tapi Kayong tak ragu menabraknya dengan mobil hingga jin terlempar ke langit. Dalam lampu ajaib, jin tampak berantakan akibat ditabrak. Sade mendengarnya sambil mengejek, menunjukkan tumpukan uang hasil kerja paruh waktunya. Ia merendahkan jin karena tidak hanya gagal mendapat uang dari tuannya, tapi juga ditabrak oleh seorang psikopat. Karena penasaran, Sade lalu mengajak jin mencari tahu seperti apa wajah seorang psikopat. Setelah melihat hasil pencarian, jin malah merasa ngeri. Di sisi lain, Kayong berada di klinik untuk membersihkan gigi. Minji yang menemaninya kesal karena baru tahu Kayong membawa pria kaya raya dari Dubai. Kayong menjawab bahwa ia sendiri tidak tahu apa pekerjaan pria itu, tapi ia bisa membuatnya terkesima dan memaksa untuk membuat 3 permintaan. Ia bahkan sudah melempar, memukul, hingga menabraknya. Minji yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam, tak habis pikir dengan sikap sahabatnya. Jin iblis semakin frustasi karena menyadari Kayong tidak bisa digoda dengan cara biasa. Ia pun menyusun rencana baru, menguji rasa kepedulian Kayong pada sesama agar ia mau membuat 3 permintaan. Suatu sore, saat Kayong sedang berlatih fisik, jin muncul membawa api. Ia mengancam akan membakar bengkel, desa, bahkan negara jika Kayong tetap menolak. Kayong yang mendengar hal itu seketika murka hingga hilang kendali dan tiba-tiba keluar melalui pintu misterius yang tidak diketahui jin. Ia kembali membawa tongkat besi dan memukuli jin membabi buta hingga wajah dan tubuhnya penyok. Di sela pukulan, Kayong menegaskan bahwa ia tidak peduli soal gedung terbakar, tapi jin telah mengganggu rutinitasnya. Warga desa yang melihat bengkel terbakar segera memanggil pemadam kebakaran. Mereka terkejut melihat Kayong menganiaya jin, tapi jin menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa ini hanya urusan pribadinya dengan Kayong. Setelah puas, Kayong menuntut jin membereskan bengkelnya sebelum tengah malam, atau ia akan mengirimnya kembali pada penciptanya. Meski gagal lagi, jin bersikeras bahwa rencananya sedikit berhasil. Namun Sade hanya menertawakannya, mengatakan bahwa ia terlihat memalukan. Jin mengabaikannya, yakin hanya perlu berusaha lebih keras menggoda Kayong. Beberapa hari kemudian, Kayong makan bersama Minji seperti rutinitas mereka. Minji protes karena bosan dengan menu yang sama, tapi Kayong menolak mengganti, menyebut itu aturan yang ia sepakati dengan neneknya. Minji mengingatkan agar Kayong tidak menyalahkan dirinya sebagai orang berbahaya. Saat itu Kayong mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Ia sudah menyiapkan peti mati untuk dirinya dan neneknya, karena jika sang nenek meninggal, ia pun akan ikut mati. Minji terdiam, lalu memohon agar Kayong tidak membunuh orang karena ia sangat menyayanginya. Kayong menjawab bahwa Minji hanyalah satu-satunya orang yang membuatnya nyaman bercerita. Minji menahan tangis, lalu pergi mengambil air. Saat itulah jin muncul bersembunyi di dalam galon air, hanya terlihat oleh Kayong. Ia memberitahu bahwa bengkel sudah ia bereskan. Dalam perjalanan pulang, Kayong membeli souvenir untuk jin. Di jalan, ia menyerahkannya sambil bertanya mengapa jin begitu terobsesi dengan 3 permintaan. Jin akhirnya mengungkap rahasia, Kayong adalah penyebab dirinya terkurung 983 tahun di dalam lampu. Ia menunjukkan jam pasir berisi butiran pasir yang sebenarnya adalah tulang belulang yang terurai dan bereinkarnasi menjadi Kayong. Mendengar itu, Kayong menantang balik. Ia bersedia membuat 3 permintaan, dengan syarat jin harus membuktikan bahwa manusia memang bobrok. Permintaan pertamanya, membuat manusia lain tampak bobrok tepat di depan matanya. Kesepakatan antara Kayong dan jin iblis akhirnya dimulai.
Permintaan pertama Kayong adalah mempertaruhkan nyawanya demi orang lain, hanya semata karena keyakinannya sendiri terhadap kebaikan manusia. Jin menertawakan hal itu, merasa permintaan tersebut terlalu mudah. Menurutnya menyesatkan manusia adalah tugas paling ringan bagi iblis sepertinya. Namun Kayong hanya tersenyum, lalu menantang Jin agar membuktikan ucapannya terlebih dahulu sebelum berbangga diri. Ia bahkan memberikan pin souvenir kepada Jin sebagai tanda hadiah kecil, karena sudah berhasil memancing emosinya. Di sela percakapan, mereka membahas masa lalu Jin yang pernah terkenal dalam kisah manusia. Sosok makhluk api yang dikurung selama 983 tahun karena berani menentang Tuhan dan menolak tunduk pada manusia. Jin mengucapkannya dengan sombong, tapi Kayong justru menipunya secara halus dan mempermainkan egonya. Tak lama kemudian, satu persatu target permintaan pertama mulai muncul. Yang pertama adalah Kim Im Seon, menantu Nenek An, seorang pegawai swalayan yang hidupnya sederhana. Target kedua, Gu Bo Gyong, karyawan bank sekaligus teman sekolah Kayong yang sejak dulu iri pada kekayaannya. Lalu seekor anjing tersesat menjadi target ketiga, Jin yang menentukan urutan memutuskan bahwa makhluk itu juga pantas disesatkan. Target keempat adalah Eom Sang Tai, anak pemilik kedai gamjatang langganan Kayong sekaligus cucu dari Nenek Sa. Dan yang terakhir, sepasang YouTuber, Choi Dajin dan istrinya, pasangan muda yang baru pindah ke desa untuk bertani. Bagi Jin semua target itu mudah. Ia hanya perlu memenuhi keinginan mereka, hingga memperlihatkan sisi asli manusia yang serakah dan bobrok. Tapi Kayong menantangnya balik, menanyakan sifat seperti apa yang ia miliki sampai tega menjatuhkan 4 manusia dan seekor anjing demi taruhan ini. Tanpa ragu, Jin menyebut Kayong sebagai psikopat, seseorang yang tak punya empati. Ia lalu menjelaskan bahwa di antara bangsa Jin, ada 2 jenis. Yang jahat disebut syaitan dan yang baik membawa kebaikan pada manusia. Malam itu, Kayong bermimpi. Ia melihat dirinya tersenyum bahagia di dalam lampu ajaib Jin, tapi wajahnya dipenuhi luka. Keesokan paginya, Jin menemui Sade dan menceritakan perjanjiannya dengan Kayong. Ia mulai cemas, sebab permintaan Kayong meski tampak sederhana justru membuatnya dalam posisi kalah. Menurut Sade, taruhan itu menunjukkan bahwa Kayong memiliki kebaikan sejati, karena ia berani mempertaruhkan nyawanya demi orang lain. Sade meyakinkan bahwa jika taruhan diteruskan Jin pasti kalah lagi. Jin yang ketakutan memutuskan untuk kabur dari Kayong. Ia meminta Sade untuk bekerja di bengkel Kayong agar bisa mengawasinya dari dekat, sementara ia bersembunyi. Sebelum pergi, Jin mampir ke rumah Kayong dan menemui neneknya yang sedang memasak. Makanan buatan sang nenek yang lezat membuatnya tergoda untuk membawa bekal. Dengan karpet terbang, Jin melayang di langit sambil makan, tak menyadari bahwa tindakannya terdeteksi radar militer. Jet tempur Korea dan Jepang sempat mengira karpet terbang itu sebagai benda asing, hingga berita tersebut menjadi perhatian internasional. Saat berita itu sampai ke telinga Kayong, ia langsung tahu siapa pelakunya yang tak lain adalah Jin Iblis. Ia yang kesal lalu menegurnya, namun sebelum selesai, Sade datang di waktu yang tidak tepat, membuat Kayong curiga bahwa keduanya saling mengenal. Akhirnya Jin dan Sade bersembunyi di bawah jembatan. Dalam keputusasaan, Jin merenung tentang Kayong. Mengapa perempuan itu mau mati demi orang lain, tapi tidak mau mati demi dirinya? Pertanyaan itu membawanya ke masa lalu. Ia mengingat kembali saat menemui Kayong dalam berbagai reinkarnasinya di zaman yang berbeda, termasuk saat ia menjadi seorang patriot yang keras kepala dan sulit diajak bicara. Di masa itu, Kayong kerap mempertaruhkan nyawanya, bahkan hampir kehilangan kepala demi menyelamatkan orang lain. Jin menyadari di setiap kehidupan, ia selalu gagal memahami alasan Kayong berkorban untuk manusia. Kembali ke masa kini, Kayong mendengarkan siaran radio tentang sejarah yang mirip dengan kisah Jin Iblis, termasuk luka di kepalanya yang setengah terpenggal. Ia mulai menyadari bahwa Jin mungkin memang terlibat dalam sejarah kelam itu. Kayong kemudian menuntut Jin agar segera menepati kesepakatan dan menjalankan permintaannya, bukan hanya bersembunyi di balik alasan. Jin berdalih bahwa lampu ajaibnya sudah diatur untuk muncul hanya ketika keinginan target mencapai puncaknya. Saat itulah ia akan muncul dan menyesatkan mereka. Kayong yang penasaran bertanya bagaimana Jin tahu kapan manusia akan berubah karena permintaan itu. Subuh berikutnya Jin membawa Kayong ke puncak gedung tinggi milik Ryu Suhyeon, yang ternyata adalah malaikat maut yang menyamar sebagai manusia. Jin memaksa Kayong untuk mencabut sehelai bulu dari sayap malaikat maut itu, agar bisa digunakan mencatat permintaan para target. Ryu yang gugup,
karena sudah lama tak terbang berteriak saat berusaha menyelamatkan Kayong yang didorong jin dari atap gedung. Setelah itu jin dan malaikat maut saling berhadapan, dua makhluk abadi yang sudah lama tidak bertemu sejak perang besar. Jin menuduh malaikat maut menimpakan dosa manusia kepadanya, padahal menurutnya manusialah yang menyesatkan diri sendiri. Malaikat membalas dengan menegaskan bahwa jinlah yang menanamkan godaan itu di hati manusia. Jin menegaskan bahwa manusia hanyalah gumpalan tanah yang tak sempurna, dan tugasnya adalah membuktikan bahwa mereka pantas ke neraka. Malaikat maut menegur bahwa itu hanya alasan iblis untuk membenarkan kesalahannya sendiri, lalu bertanya apa yang akan dilakukan jin dengan bulu sayap yang dicurinya. Jin tidak menjawab langsung. Ia hanya mengatakan bahwa selama 983 tahun terkurung, ia menyimpan dendam karena malaikat mautlah yang menimbun lampu ajaibnya dengan pasir. Pertikaian pun akhirnya pecah dan gedung milik Ryu dihancurkan oleh jin dari bawah pondasinya, dan sebelum pergi jin meninggalkan pesan jika dirinya sudah kembali, dan mulai sekarang malaikat maut sebaiknya harus selalu waspada. Setelah memperoleh bulu sayap dari malaikat maut, Kayong mencoba menulis menggunakan pena yang terbuat dari bulu tersebut. Setiap kata yang ia tulis berubah menjadi kebenaran yang tak bisa dibantah. Saat ia menulis tentang neneknya, Kayong terharu karena tulisan itu menunjukkan bahwa dirinya bukanlah beban seperti yang orang lain katakan, melainkan sumber kekuatan bagi sang nenek. Cerita kemudian beralih pada target pertama yang harus disesatkan oleh jin iblis dan Kayong, Kang Im Seon, seorang karyawan supermarket yang sering dimarahi atasannya karena kinerjanya berantakan. Di gudang tempat ia bekerja, Im Seon menemukan sebuah lampu ajaib, dan dari sanalah jin iblis muncul untuk mengabulkan keinginannya. Dengan penuh amarah dan ambisi, Im Seon meminta untuk dijadikan manajer cabang, karena selama 20 tahun ia merasa tidak dihargai dan selalu diperintah oleh wakil manajernya. Tak lama kemudian, keinginannya terkabul. Ia benar-benar menjadi manajer, dan mulai bersikap sombong serta penuh dendam terhadap rekan kerjanya. Ketika Kayong datang ke supermarket untuk memperbaiki mobilnya, Im Seon yang kini angkuh menolak membantu, dan dengan congkak berkata bahwa ia akan mengganti mobilnya dengan yang baru. Jin iblis yang menyaksikan semua itu berkomentar bahwa manusia memang mudah berubah begitu keinginannya terpenuhi. Di sela percakapan mereka, Kayong menyebut nama Minji, membuat jin iblis penasaran siapa sosok yang sering ia bicarakan itu. Sin kemudian kembali ke masa saat sekolah. Minji adalah gadis yang sering dibuli oleh teman-temannya. Bahkan Kayong yang saat itu hanya fokus belajar pun ikut menjadi sasaran. Ketika kesabarannya habis, Kayong mengancam para pembuli bahwa jika mereka berani menyakiti dirinya atau Minji lagi, maka nyawa mereka yang akan menjadi taruhannya. Sejak saat itu, keduanya menjadi sahabat dekat, dua orang kesepian yang saling memahami. Kayong yang cerdas membantu Minji belajar, hingga akhirnya Minji berhasil lulus dan menjadi dokter gigi sukses. Di masa kini, Minji membuka klinik sendiri dan merekrut orang-orang yang dianggap aneh karena menurutnya, hanya orang yang berbeda yang mampu mengubah dunia. Sementara itu di sisi lain, Irem, sekretaris malaikat maut Ryu, melaporkan bahwa Kayong telah membuat permintaan pertamanya. Jika dua permintaan berikutnya berhasil dan mampu menjatuhkan iblis, maka Ryu bisa menebas leher iblis seperti yang diinginkannya. Ryu merasa senang mendengar kabar itu, meski ada keraguan dalam dirinya. Ia lalu bertanya pada Irem tentang apa yang sedang dilakukan jin iblis. Irem menjawab bahwa iblis itu hanya menghabiskan waktu bermain game dan minum bir kaleng, dan jika kehabisan uang, ia akan meminjam dari Sade. Ia juga melaporkan bahwa komentar negatif di situs yayasan mereka adalah ulah jin iblis. Malam harinya, jin iblis yang sedang bermain game kalah, lalu memerhatikan seorang pria membuang puntung rokok sembarangan. Kesal dengan kelakuan itu, ia memanggil Sade untuk memperingatkan pria tersebut, sambil menyuruhnya membawa uang. Saat Sade menakuti pria itu, Irem muncul dan akhirnya mereka berdua bertemu kembali setelah 100 tahun. Mereka berbincang hangat di tengah hutan, namun suasana damai itu terganggu ketika warga desa, yang mendengar kabar ada jaguar berkeliaran datang untuk memeriksa. Kepala desa memergoki Sade dan Irem yang dalam wujud manusia, namun ekor dan bulu di kepala mereka belum sempat disembunyikan. Beruntung keduanya berhasil menenangkan situasi tanpa menimbulkan kecurigaan lebih lanjut. Sade menemui jin iblis dan memberitahukan fakta baru tentang Kayong. Ternyata ia adalah seorang miliarder, dan bengkel hanyalah usaha sampingannya. Ia juga mengungkap rutinitas Kayong yang unik. Setiap tanggal 4 ia selalu menyelam, tanggal 14 mendaki gunung, dan tanggal 24 pergi ke bengkel kayu.
Jin iblis menafsirkan kebiasaan itu sebagai bentuk persiapan kematian. Benar saja Kayong terlihat tengah membuat peti matinya sendiri, mengukur kadar air dalam tubuh manusia, serta menghitung berat tubuh secara detail. Ketika Sade membawa jin iblis ke bengkel kayu milik Kayong, iblis itu terkejut melihat betapa seriusnya Kayong menyiapkan kematiannya. Ia pun menyadari bahwa jika nenek Kayong Oh Pan Gu meninggal, maka Kayong juga akan ikut mati. Demi mencegah hal itu, jin iblis bertekad menjaga sang nenek agar panjang umur. Jin iblis kemudian mulai membantu nenek Kayong dalam berbagai hal. Ia memotong rumput di ladang, menyiapkan makanan dan berusaha meringankan pekerjaannya. Sang nenek yang merasa terharu bertanya, apakah Jin benar-benar tulus mencintai Kayong? Iblis itu menjawab bahwa ia jatuh cinta pada pandangan pertama, di mana Kayong adalah wanita yang selama ini ia tunggu. Tak lama Sade datang memberitahu bahwa Kayong mulai mencurigai hubungan mereka. Ia juga menyinggung tentang masa lalu Kayong yang tidak mengingat bagaimana ia mati. Jin iblis yang marah karena Kayong lupa, menceritakan bahwa akibat perbuatannya, ia sendiri dikurung dalam lampu ajaib selama 983 tahun. Sade kemudian bertanya apa yang dipikirkan iblis selama dalam kurungan itu. Jin menjawab bahwa ia hanya terus memikirkan Kayong. Apakah Kayong menyesal? Mengapa ia membuat permintaan itu? Dan kenapa dirinya harus dihukum? Ia juga memerintahkan Sade agar tidak menceritakan hal ini kepada Kayong, tapi ternyata Kayong sudah mendengarnya dari balik gudang. Menyadari hal itu Jin panik dan merasa bersalah. Kayong meninggalkannya dan pergi ke klinik psikiatri yang dihiasi ornamen bunga sakura. Tak lama setelah itu, ia mengajak Jin berbelanja dan makan malam mewah di restoran. Meski terlihat dingin, Kayong memiliki kepedulian yang besar. Ia bahkan sengaja meminum obat di depan neneknya agar sang nenek tidak khawatir. Saat makan malam, ia bertanya pada Jin apakah ia berharap dirinya mati karena terlalu sering minum obat. Jin menjawab tidak, ia hanya ingin tahu tujuan hidup Kayong yang tampak berbeda dari manusia lain. Melihat Kayong menatap ke arah Namsan Tower, Jin mengajaknya ke puncak menara tertinggi itu. Ia berjanji tidak akan mendorong Jin ke bawah. Di atas menara, Kayong melihat pin pemberiannya terpasang di rambut Jin, membuatnya kesal karena merasa Jin mempermainkan perasaannya. Jin yang sadar segera melepaskan pin tersebut dan bertanya mengapa Kayong suka tempat tinggi. Kayong menjawab dengan tenang bahwa orang seperti dirinya membutuhkan tempat di mana tidak ada yang bisa melihatnya. Di saat itu pula, tanpa ekspresi ia mengungkapkan perasaannya pada Jin. Jin iblis terkejut dan sekaligus bangga mendengarnya. Untuk membalas momen itu, ia menunjukkan sihirnya, memadamkan seluruh listrik kota sehingga langit malam dipenuhi bintang yang berkilauan. Kayong terkesan, namun sulit mengekspresikannya. Menyadari bahwa suasana itu adalah momen terbaik untuk berciuman, Kayong pun mengambil inisiatif lebih dulu. Meski awalnya Jin menolak, pada akhirnya ia membalas ciuman Kayong dengan lembut, dan seketika seluruh kota bersinar terang. Sebuah insiden mengejutkan terjadi ketika sistem CCTV di Namsan Tower diretas. Tim keamanan segera bertindak, mencurigai adanya serangan cyber dari negara asing. Namun, pelaku sebenarnya adalah Ki Kayong, seorang montir muda yang ternyata memiliki kemampuan meretas. Ia sengaja menyusup ke sistem untuk mengambil rekaman dirinya saat sedang berciuman dengan jin iblis. Di dalam lampu itu, jin iblis tampak panik dan bersembunyi, takut ketahuan oleh Kayong setelah kejadian memalukan itu. Keesokan paginya, Kayong yang baru saja minum obat, menyadari jin iblis tengah mencoba kabur darinya. Dengan nada menggoda, ia memintanya untuk mencium lagi, seolah kecanduan akan sensasi itu. Meskipun jin iblis berusaha menghindar, bersembunyi di berbagai tempat, bahkan di dalam peti, Kayong selalu berhasil menemukannya. Akhirnya jin iblis menyerah dan mengatakan bahwa ciuman tak bisa dilakukan sembarangan, harus menunggu momen yang tepat. Kecewa mendengar itu, Kayong menutup peti tempatnya bersembunyi. Sementara itu, Bu Gyong, rekan Kayong di tempat kerja, semakin diliputi rasa iri. Ia memantau saldo rekening Kayong yang terus bertambah, membuat kebenciannya makin menjadi. Di sisi lain, sebuah keluarga baru pindah ke desa tempat tinggal Kayong. Anak kecil dari keluarga itu mengenakan kalung yang memancarkan cahaya aneh, dan mereka menempati rumah mewah di kaki gunung. Keesokan harinya, anak kepala desa bercerita bahwa ia telah berteman dengan bocah kaya baru itu. Di rumah jin iblis dikejutkan oleh adegan ciuman di televisi. Nenek Kayong Oh Pan Gum,
kemudian bertanya pada mesin pintar bernama Genie tentang cuaca. Namun jin iblis merasa tersinggung dengan topik cuaca, ikut menanggapi. Pan Gum heran karena tak bicara padanya, melainkan pada mesin otomatis itu. Karena penasaran, jin iblis kemudian bertanya pada Genie tentang pertanyaan yang sering diajukan Kayong, dan mendapati bahwa Kayong memang sering menanyakan soal cuaca. Di bengkel, Kayong juga menanyakan hal serupa pada rekannya Sade. Saat Sade menjelaskan bahwa musim hujan jarang turun dan akan ada festival bunga sakura dalam cuaca cerah, Kayong justru marah. Ia kemudian menatap bayangannya di kaca mobil, memuji kecantikannya sendiri, sebuah obsesi yang makin aneh. Jin iblis yang kebetulan datang, buru-buru pergi karena merasa Kayong mulai berperilaku tak wajar. Malamnya Kayong kembali memandangi wajahnya di pantulan pisau sambil memuji dirinya. Neneknya panik melihat kelakuan itu. Jin iblis yang hampir duduk di meja makan pun mengurungkan niatnya dan kembali menghindar. Dalam keputusasaan, jin iblis bertanya pada Sade mengapa Kayong begitu narsis. Sade menjelaskan bahwa sifat itu umum pada seorang psikopat, bukan karena efek dari ciuman mereka. Jin iblis lega, meski diam-diam merasa tersaingi. Sade memperingatkannya bahwa setiap ciuman hanya akan membuat Kayong makin tersesat, dan menyindir bahwa setelah 1000 tahun tak mencium siapapun, jin iblis sebaiknya membersihkan karang giginya dulu. Keesokan harinya, jin iblis dengan gugup menjalani pembersihan karang gigi. Namun ia malah tak bisa membayar karena mengaku sebagai kerabat Kayong. Ia akhirnya bertemu Minji, dokter gigi sekaligus teman Kayong. Mengetahui itu, Minji marah dan menyeret jin iblis ke bengkel untuk menagih pembayaran pada Kayong. Ia menasihati Kayong agar sadar, karena jin iblis tak punya apa-apa selain wajah tampan dan tubuh bagus. Kesal, Kayong memukul wajah jin iblis hingga matanya bengkak. Saat jin iblis duduk di mobil sambil memegang bir, Kayong menyalakan mesin tanpa sadar hingga membuatnya melanggar aturan lalu lintas dan membuat jin iblis ditangkap polisi. Sementara itu, Festival Bunga Sakura di desa Cheongpungho berlangsung meriah. Kepala desa membuka stan stroberi, Dajin dan suaminya membuat konten, Bugyong menjaga stan bank, dan Minji membuka pos pemeriksaan gigi. Jin iblis yang dibawa ke kantor polisi diinterogasi, namun berbicara dalam bahasa Arab. Sayangnya, salah satu polisi mengerti. Ia lalu menghentikan waktu dan memerintahkan Sade untuk menyelesaikan masalahnya. Setelah bebas, jin iblis pergi ke festival dan menemui nenek Pan Gum untuk meminta dibelikan sesuatu. Namun ketika lengah oleh mainan, ia tertinggal. Seorang pencopet mencuri pin pemberian Kayong, tapi saat bertemu geng copet lain, jin iblis datang dan mengubah semua senjata mereka menjadi bunga, lalu merebut kembali pin itu. Malamnya, festival ditutup dengan kembang api yang membentuk tulisan pujian untuk Kayong, hadiah rahasia dari jin iblis. Sayangnya Kayong yang masih bekerja di bengkel justru kesal melihat kembang api itu. Saat itu pula malaikat maut datang memperingatkan Kayong agar tidak tertipu oleh iblis. Ia berjanji akan membantu, dan jika suatu hari jin iblis tunduk pada manusia, maka kepalanya akan dipenggal. Namun Kayong tanpa rasa takut mengaku sudah terlanjur tergoda. Saat kembali ke kediamannya, malaikat maut kesal bukan main. Setelah festival, jin iblis tampak akrab bermain game dengan seorang anak kecil, dengan bangga menunjukkan kembang api yang pernah ia buat. Namun bocah itu justru berkomentar polos bahwa kembang api itu tampak seperti karya orang gila. Di saat bersamaan, Minji mengajaknya makan bersama. Sayangnya, Minji minum terlalu banyak hingga mabuk dan dalam keadaan itu, ia meminta jin iblis untuk menjaganya dengan tulus. Dari kejauhan, Kayong yang melihat sahabatnya tertawa bahagia bersama jin iblis diliputi rasa bersalah, karena dirinya sendiri tak mampu menunjukkan ekspresi bahagia seperti itu. Usai makan, Kayong mengantar Minji pulang, tetapi meninggalkan jin iblis di restoran. Dalam perjalanan pulang, Kayong bercerita bahwa ia bertemu dengan makhluk sejenis jin, yaitu malaikat maut. Mendengar itu wajah jin seketika berubah tegang. Ia menjelaskan bahwa hubungan antara dirinya dan malaikat maut sangat buruk sejak perang besar antara para malaikat cahaya dan kaum jin, makhluk dari api tanpa asap. Perang yang berlangsung selama 300 tahun itu menewaskan hampir seluruh kaumnya. Hanya sedikit jin yang tersisa, termasuk pengendali tidur, pengendali bunga jiwa, dan pengendali hujan. Saat Kayong mendengar soal pengendali hujan, ia spontan berkata agar jin memintanya menurunkan hujan. Jin yang panik segera berdalih bahwa Sade sedang mencarinya, lalu buru-buru kabur. Ia pergi ke taman festival bunga dan menikmati guguran bunga sakura,
seolah melupakan semua kekacauan. Keesokan harinya, Kayong menghadapi pelanggan bengkel yang kasar dan menolak memperbaiki mobilnya. Saat pelanggan itu hendak menyerang, Sade muncul dan tanpa sengaja meneguk cairan sabun. Pemandangan aneh itu membuat pelanggan kabur ketakutan. Sementara itu, di sebuah supermarket, Im Seon, rekan lama jin iblis yang kini menjadi manajer, memarahi bawahannya dengan kasar. Rekannya merasa heran, bagaimana Im Seon bisa langsung naik jabatan begitu cepat. Tak lama kemudian, Im Seon menemui jin iblis lagi dan mengajukan permintaan keduanya. Ia ingin dikembalikan ke masa 20 tahun lalu dan dijadikan manajer cabang di sana. Dalam pikirannya, kembali ke masa lalu akan membuat kekayaan dan kekuasaannya bertambah. Di desa Kayong, seorang anak laki-laki baru yang selalu menyeret kakinya pulang sekolah diam-diam diperhatikan oleh sosok jin lain yang terikat 2 benang di kakinya. Tak lama, ayah anak itu datang menemui Kayong untuk berterima kasih karena berkat informasi darinya, mereka bisa menemukan desa tersebut. Namun Kayong bingung, ia tak pernah memberitahu siapapun alamat rumahnya. Sade yang menyadari bahaya dari teman kuliah pria itu langsung meraung di luar pintu, mengawasinya dengan waspada. Sementara itu, jin iblis benar-benar pergi ke masa 20 tahun lalu. Di sana ia bertemu Kayong kecil. Namun betapa terkejutnya ia ketika mendapati sifat gadis itu jauh lebih galak dari versi dewasanya. Di masa kini, Kayong dewasa merasakan ada sesuatu yang aneh, seolah jin iblis masuk ke dalam memorinya. Malam harinya, jin iblis kembali dan menceritakan pengalamannya. Ia dilempari batu oleh Kayong kecil hingga kepalanya bocor. Saat itu hujan turun deras. Di waktu bersamaan, Kayong terlihat menyiapkan mantel dan pergi keluar membeli bir. Ia mencari jin iblis di berbagai tempat tapi tak menemukannya. Saat hujan berhenti, jin muncul di tengah jalan, menunggunya dengan wajah kesal sambil mengatakan bahwa versi kecil Kayong jauh lebih parah. Jin lalu menggoda Kayong, memberinya 2 pilihan, memukulnya atau menciumnya, karena ia mendengar kabar Kayong tertawa dengan pria lain. Saat mereka bersih tegang, seekor anjing liar menyala ke arah mereka. Jin yang rupanya menjadikan anjing itu target permintaan berikutnya, membawa Sade untuk menerjemahkan bahasa anjing tersebut. Keinginannya cukup unik di mana ia ingin menjadi manusia tampan seperti Daniel Henny. Keesokan harinya, permintaan itu benar-benar terkabul. Anjing itu berubah menjadi pria tampan yang membuat para wanita terpukau. Namun sifat aslinya tak bisa hilang. Ia bertingkah seperti anjing, bahkan kerap buang air sembarangan hingga membuat semua orang terkejut. Di tempat lain, guru pahat yang pernah mengajari Kayong dikunjungi oleh malaikat maut. Sang malaikat maut membawa makanan untuknya, sebuah tanda perpisahan, karena malam itu adalah waktunya untuk menjemput nyawa sang guru. Kayong mendapat kabar bahwa neneknya membaca buku hariannya dan bisa melihat catatan pribadinya. Ia lalu meminta jin iblis menyembunyikan buku itu di dalam lampu ajaibnya. Saat masuk ke dalam, Kayong mendapati suasana di dalam lampu sangat suram. Untuk pertama kalinya, ia merasa iba pada jin iblis. Kayong mengungkapkan bahwa malaikat maut mengancam akan memenggal kepala jin jika suatu hari ia tunduk pada manusia. Jin menganggap itu ancaman serius dan bertanya apakah Kayong tidak takut padanya. Namun Kayong dengan tenang menjawab bahwa hal yang paling menakutkan baginya bukanlah iblis melainkan mati rasa, sesuatu yang hanya bisa dihindari selama neneknya masih hidup. Ia mengaku bahwa jika neneknya pergi, sisi paling gelap dalam dirinya akan keluar. Jin yang kini mulai memahami sisi terdalam Kayong sadar bahwa semua tindakan ekstrimnya, mendaki gunung hingga menyelam, sebenarnya adalah upaya untuk menyakiti dirinya sendiri, bukan karena ia tak punya emosi, tapi karena terlalu hampa. Kayong kemudian mengatakan bahwa dirinya seperti batu kecil di dalam sepatu orang lain. Tak penting, tapi membuat orang lain tak nyaman. Ia bahkan memohon agar jin iblis membunuhnya lebih dulu, sebelum malaikat maut menebas kepala jin. Namun jin menolak, menegaskan bahwa ia tak akan membunuhnya. Mereka berdua saling menyadari bahwa keduanya sama-sama antisosial dan terbuang, dan mulai bertanya-tanya apakah pertemuan mereka adalah takdir Tuhan. Untuk menghibur suasana, Kayong membantu jin menata ulang isi lampu ajaibnya, menambahkan beberapa perabotan agar tampak lebih hangat. Ia juga memasukkan peralatan bengkel dan alat pembersih debunya. Saat itu mereka sempat membicarakan Im Seon, si manusia serakah yang tak pernah puas dengan jabatannya. Jin menyindir bahwa manusia seperti itu hanyalah pengecut yang hanya berani berkuasa di wilayahnya sendiri.
Kayong yang kesal mendengar penghinaan itu mengambil kunci Inggris dan mengayunkannya ke arah Jin. Dari luar nenek Kayong mendengar suara gaduh dari lampu ajaib dan mengguncangnya. Hal itu membuat Kayong terjatuh ke pelukan Jin. Mereka keluar dari lampu dan berjalan bersama membeli bir. Tapi langkah mereka terhenti ketika melihat nenek Kayong menangis di bawah hujan di mana ternyata si pengrajin pahat Pak Kim telah meninggal dunia. Di rumah duka, seluruh warga desa berkumpul. Kepala desa memimpin pelayat dan mengatakan bahwa Pak Kim pergi dengan tenang. Namun setelah itu, nenek Kayong menatap cucunya dan bertanya lirih bagaimana jika ia mati dan bagaimana nasib cucunya jika ia sudah tiada. Ucapan itu membekas di hati Kayong. Sesampainya di rumah, ia menemui jin iblis dan mengajukan permintaan keduanya, agar jin membuat neneknya muda kembali, supaya bisa hidup lebih lama. Jin iblis tertegun mendengar permintaan kedua dari Kayong. Ia benar-benar tak habis pikir bagaimana bisa manusia seaneh itu meminta sesuatu yang di luar nalar, menjadikan neneknya muda kembali selama 72 jam, tepat sebelum mereka berdua berangkat liburan ke Hawaii. 나랑 같은 나이로. 이게 내 두 번째 소원이야. Jin iblis terkejut saat mendengar permintaan kedua Kayong, membuat neneknya muda kembali selama 72 jam sebelum mereka pergi berlibur ke Hawaii. Kayong dengan gembira mengabarkan hal itu pada sang nenek, yang sangat bahagia hingga menceritakan rencana liburannya ke seluruh desa. Di tempat lain, Nenek An membahas kabar itu dengan menantunya, namun suasana berubah muram saat Im Seon mengaku harus ke Seoul untuk menjenguk putrinya yang kini bermasalah dan ingin berhenti kuliah. Saat jin iblis muncul menawarkan satu permintaan terakhir, Im Seon menolak dengan tegas. Ia tak ingin memperbaiki masa lalu dengan cara ajaib. Sementara itu, Kayong menunggu jin iblis menepati janjinya. Tepat sebelum waktu habis, jin iblis muncul dan mengabulkan permintaan itu. Pan Geum berubah menjadi muda dan cantik, hingga pingsan saat melihat dirinya di cermin. Setelah sadar, ia bersyukur pada Tuhan. Namun Kayong menjelaskan bahwa keajaiban itu datang dari jin iblis. Pan Geum pun senang menikmati tubuh mudanya dan memakai pakaian cucunya dengan percaya diri. Dari kejauhan, Irem yang memantau desa lewat gagak melaporkan pada malaikat maut bahwa Kayong telah menggunakan permintaan keduanya, bukan untuk dirinya sendiri. Sadar bahwa tindakan Kayong bisa mengguncang keseimbangan antara dunia manusia dan gaib. Malaikat maut pun memperingatkannya bahwa ia sudah kehilangan peran di dunia manusia, tapi jin iblis menolak mengakuinya. Tak lama, seekor anjing kampung yang dulu membuat perjanjian dengan jin iblis muncul kembali, kini dalam wujud manusia. Ia meminta identitas dan uang untuk mencari ayah kandungnya. Dengan tubuh baru dan kekayaan mendadak, ia mulai hidup sebagai manusia, bahkan menegur dua remaja yang menyiksa hewan. Namun di sisi lain, malaikat maut mendapati uangnya dicuri jin iblis dan lukisannya dirusak. Di rumah, Kayong panik karena neneknya tiba-tiba pergi. Pan Geum yang kini muda tampil berlebihan dengan jaket kulit di musim panas dan tas mahal, membuat Kayong cemas. Setelah hampir tertabrak kendaraan, Kayong menetapkan 4 aturan agar neneknya tidak menimbulkan masalah, mulai dari mengganti ponsel hingga menyembunyikan identitasnya. Saat Kayong sibuk menjelaskan, jin iblis datang minta makan, tapi malah diusir dan akhirnya bekerja sebagai buru ladang demi bertahan hidup. Di sisi lain, Eom Sangtai menabrak rusa dan hendak membunuhnya. Jin iblis muncul menawarkan permintaan, lalu membuktikan kekuatannya dengan menghidupkan rusa itu kembali. Sangtai kesal karena menganggap permintaannya sia-sia, tapi jin iblis memperingatkan bahwa niat jahat bisa membawanya pada akhir tragis. Sementara itu, Dajin dan suaminya merekam video untuk konten, tapi Dajin marah karena pengambilan gambar suaminya tampak cabul. Jin iblis di waktu yang sama meminta Sade menyelidiki seorang pria yang baru mengunjungi Kayong, teman kuliahnya dulu. Karena penasaran, jin iblis menelusuri masa lalu dan tanpa sengaja berinteraksi dengan pria itu. Malam harinya, Kayong memasang CCTV untuk memantau neneknya. Jin iblis muncul dan menggoda agar ia segera mengucapkan permintaan ketiga. Saat makan dengan Minji, Kayong terus mengawasi CCTV. Nenek Sa dan Park datang, heran karena Kayong tak ikut liburan ke Hawaii. Hari berikutnya, Pan Geum yang kini menggunakan nama Miju pergi ke salon untuk meluruskan rambut, tapi hampir tertabrak sebelum diselamatkan Minji. Ia cepat-cepat menutupi identitas aslinya dan berpura-pura hanya tinggal sementara di desa. Di tempat lain, Bu Gyeong dipanggil atasannya untuk menawarkan produk keuangan pada Kayong. Diliputi iri, ia menerima tawaran jin iblis dan meminta agar seluruh uang Kayong dipindahkan ke rekeningnya. Permintaannya dikabulkan, dan ia puas menikmati hasilnya.
Jin iblis lalu kembali ke Kayong dan berkata bahwa manusia tak bisa dipercaya. Kayong marah tapi tetap tenang, sementara jin iblis tampak puas. Namun suasana berubah saat Kayong tiba-tiba memeluknya, membuat jin iblis kaku dan ruang lampu ajaibnya bersinar, menampakkan jam pasir raksasa, peti mati Kayong dari masa lalu yang berisi bagian jiwanya. Saat Kayong menyentuhnya, ia melihat kilasan masa lalu dan masa depannya terperangkap dalam lampu itu. Beberapa waktu kemudian, Kayong bertemu teman lamanya yang datang memperbaiki mobil bersama anaknya. Anak itu bisa melihat Sade dalam wujud aslinya. Kayong pun pergi mengikuti neneknya yang terlihat akrab dengan Minji, membuatnya merasa cemburu. Jin iblis muncul dan menggoda, bertanya bagaimana rasanya memberi pelukan tulus. Sementara itu, malaikat maut marah karena lukisannya dirusak dan menantang jin iblis bertarung. Pertempuran sengit terjadi di ruang tanpa dimensi, hingga akhirnya jin iblis menang. Malamnya, Kayong masih terguncang oleh apa yang dilihatnya di dalam lampu ajaib. Ia menatap bayangannya di cermin, lalu kedatangan malaikat maut yang memperingatkan bahwa jin iblis akan segera membunuhnya. Ia membuka jalan agar Kayong bisa melihat masa depannya, termasuk akhir hidup yang menantinya. Kayong yang tak percaya pada malaikat maut langsung memukulnya dengan sekop. Di saat bersamaan, Irem yang sedang makan malam bersama Sade juga ikut merasakan pukulan itu di wajahnya. Sade curiga karena hanya dua makhluk yang bisa melukai malaikat maut, jin iblis dan Kayong. Menyadari pelakunya adalah Kayong, ia segera pulang. Keesokan harinya, Sade melihat polisi mendatangi Kayong. Ia sempat mengira malaikat maut melapor, namun ternyata polisi sedang menyelidiki kasus orang hilang. Kayong yang panik melihat foto seorang wanita berambut pirang, menduga itu sama dengan rambut yang ia temukan di pecahan lampu mobil milik Eom Sang Tae. Sementara itu, petugas filter air menemukan Shin Sukja tewas sendirian di rumahnya. Irem merasa heran karena kematiannya tampak rumit. Rupanya malaikat maut terlalu sibuk menangani laporan kematian lain, sehingga Shin Sukja meninggal sendiri. Irem pun bertanya-tanya mengapa Kayong bisa memukul malaikat maut jika ia hanya mengikuti sistem manusia. Di tempat lain jin iblis sedang bermain game dan diejek anak kecil bernama Sang Hyok karena dianggap tak disukai Kayong. Merasa tersinggung jin iblis menyangkal hal itu. Tak lama kemudian, Sade memberitahunya bahwa malaikat maut mencoba merayu Kayong untuk melihat kematiannya. Jin iblis pun merasa bersalah karena pernah meninggalkan jasad Kayong di padang pasir, hingga tubuhnya berubah menjadi debu. Jin iblis yang panik segera kembali ke rumah Kayong, dan terkejut melihat karpet ajaibnya dijadikan alas untuk menjemur cabai. Sementara Pan Geum tampak mengenakan pakaian mewah hanya untuk membersihkan buah plum. Pan Geum kemudian pergi keluar, dan jin iblis baru sadar bahwa hari itu Kayong sedang menyelam di laut. Saat menyelam Kayong teringat jin iblis, masa depannya, dan tawaran malaikat maut untuk memperlihatkan momen kematiannya. Jin iblis muncul dan menuduh Kayong sengaja ingin mati bukan demi kebahagiaannya melainkan, karena hanya dengan mati di tangannya ia akan merasa tenang. Di sisi lain Im Seon yang kesal mendapati putrinya tinggal di motel bersama seorang pria dan bermain game, membuat permintaan terakhir kepada jin iblis. Jin iblis menawarinya keinginan untuk melupakan dua permintaan sebelumnya, dan Im Seon menganggap itu cocok untuk dirinya. Keesokan harinya Kayong membantu neneknya memilih pakaian. Saat keluar rumah, Pan Geu memperkenalkan diri sebagai Miju dan makan kue di kafe, di mana ia bertemu Minji. Keduanya akrab, namun di desa para nenek bergosip bahwa Kayong dan seorang wanita muda mencurigakan. Mereka bahkan menuduh Kayong telah membunuh neneknya. Saat warga datang menyerbu rumah, kepala desa menerima telepon dari nenek Kayong yang ternyata adalah jin iblis yang menyamar. Warga pun bubar, meski nenek Park masih menuduh Kayong aneh dan mudah dicurigai. Mendengar itu, Pan Geum yang sedih menahan tangis dan kembali ke rumah. Jin iblis kemudian menemui Kayong dan mengatakan punya rencana yang tak akan dicurigai manusia. Namun Kayong menegaskan bahwa keserakahan manusia yang meminta bantuan iblis pasti ada harga yang harus dibayar. Merasa bersalah jin iblis pergi dan duduk termenung di pinggir jalan, hingga disapa seorang mahasiswa psikologi. Setelah mendengar pengakuan jin iblis tentang perang para jin melawan malaikat, mahasiswa itu ketakutan dan kabur. Sementara itu, Irem yang kesulitan mendengar dibantu Minji. Ia mengaku terlahir dari asap putih hukah yang ditiup malaikat maut, dan karena itu telinganya ditutup agar tak mendengar rahasia surga. Namun hubungan batinnya dengan jin iblis terputus ketika jin iblis mengejar mahasiswa tadi hingga tertabrak. Jin iblis mendatangi tempat kerjanya dan tanpa sadar masuk ke sarang judi. Ia ikut bermain tanpa tahu apa yang terjadi, hingga akhirnya ditangkap polisi,
karena dianggap melakukan pelecehan pada pemilik tempat. Setelah kasusnya dibatalkan, ia diminta memanggil wali, dan ketika Kayong datang ia langsung memukul jin iblis meski sang iblis sempat menghilang. Sementara itu, Sang Tai yang ketakutan terus mengingat dua permintaan terakhirnya kepada jin iblis. Di sisi lain Bo Gyong kesal karena Kayong belum menambah saldo rekeningnya. Ia kemudian mengajukan permintaan kedua agar Kayong rutin mengirim uang, dan ketika keinginannya terkabul, ia kalap membeli tas mewah seperti milik Kayong. Namun tindakan itu membuatnya dicurigai atas penggelapan dana di tempat kerjanya. Di dalam lampu ajaib jin iblis mengejek Kayong yang sibuk mencatat permintaan manusia yang tamak. Kayong menanggapinya santai dan mengaku rela kehilangan uang untuk membuktikan bahwa manusia bisa sesat karena iblis. Ia juga mempertanyakan alasan jin iblis mengikutinya ke laut, namun sang iblis beralasan laut bukan miliknya. Sementara Pan Geum mulai berlatih fisik demi melindungi seseorang, di mana kepala desa mencurigai rumah baru di desanya. Di waktu lain, jin iblis bermain game bersama anak kecil bernama Suhyok yang menceritakan kekerasan dari pacar ibunya. Karena iba mendengarnya, jin iblis menawarkan bantuan dengan syarat imbalan kecil. Setelah permintaan itu dikabulkan, ia menghukum pacar kejam tersebut di padang pasir. Namun perbuatannya membuat malaikat maut muncul dan menegurnya, karena kembali mencampuri urusan manusia. Kayong di sisi lain menemukan jarum jam arlojinya berputar terbalik saat menyentuh jam pasir. Dan tak lama setelah itu ia lalu membaca tulisan di bawah lampu ajaib yang mencatat masa pembuatan dan kedaluarsa lampu, serta masa kosong selama 20 tahun. Di luar sana seekor anjing yang berubah menjadi manusia sedang mencari tuannya, sementara penjaga rumah mewah terus memantau situasi. Bu Gyong yang kini jadi bahan gosip di kantor, akhirnya ditegur atasannya, karena dana Kayong terus masuk rekeningnya. Ia panik dan berteriak agar masalah itu dibicarakan langsung dengan Kayong. Di tempat lain seorang anak kecil lain memberi makan jin pengendali tidur, sedangkan Kayong akhirnya menemui malaikat maut untuk melihat momen kematiannya. Malaikat maut kemudian membawa Kayong ke gurun, ke masa lalu tahun 1041 Masehi, masa di mana jin iblis mulai menggoda manusia. Ia memperlihatkan asal mula Kayong kecil yang kala itu ditangkap saudagar dan diselamatkan oleh jin iblis setelah membuat 3 permintaan, menyelamatkan temannya, menghentikan perbudakan anak-anak Goryeo, dan akhirnya meminta hukuman yang adil bagi dirinya dan jin iblis. Permintaan terakhir itu menjadi kutukan bagi sang jin, menjadikannya iblis dari manusia berhati murni. Malaikat maut menyaksikan kejatuhan jin iblis, sementara jasad gadis kecil itu terkubur bersama lampu ajaib. Kembali ke masa kini, Kayong menyadari wajah jin iblis di masa lalu bukan marah, melainkan sedih. Saat ia menyentuh wajahnya, jam pasir berbalik arah, dan tubuh jin iblis mulai terbakar bersama munculnya kembali seluruh kenangan masa lalunya. Setelah melihat wajah jin iblis yang ternyata menyimpan kesedihan, Kayong bertekad akan memberinya kesedihan yang lebih berharga dari cinta. Ia kemudian diminta neneknya menghafal cerita penuh duka agar bisa merasakan tangis kerinduan dan tawa kebahagiaan sejati. Kayong berjanji akan menunjukkan wajah kesedihan yang sama suatu hari nanti. Sementara jin iblis yang terus terbakar oleh dirinya sendiri tampak lemah dan diam-diam diawasi oleh teman-teman Irem. Malaikat maut mengatakan pada Kayong bahwa iblis hanya bertugas menggoda manusia menuju neraka dan menyarankannya agar membuat permintaan terakhir dengan benar. Namun Kayong justru menantangnya, menanyakan apa yang dilakukan malaikat saat melihat anak sekarat. Tak puas dengan jawabannya, Kayong memukul malaikat maut, membuat Irem dan Sade ikut merasakan sakit itu. Sade kemudian menolong jin iblis yang sekarat masuk ke dalam lampu ajaib. Ia bertanya apakah jin iblis pernah menangis darah atau mencintai seseorang sebelum dikurung. Jin iblis bingung, sementara Sade melihat jam pasir mulai bergerak mundur, pertanda kematian. Irem memberitahu malaikat maut bahwa tubuh jin iblis kini membuat semua yang disentuhnya menjadi abu. Malaikat maut yang panik menjelaskan bahwa ia membawa Kayong ke masa lalu agar gadis itu marah pada jin iblis dan mengucapkan permintaan terakhir dengan benar. Namun saat Irem menyinggung tentang 20 tahun yang hilang, malaikat maut hanya bisa terdiam. Ia sadar masa hidup Kayong kini bertambah. Di sisi lain nenek Kayong berlatih fisik setiap malam. Sementara Kayong berjalan sendirian, berniat membawa orang-orang yang ia cintai ke tempat terbaik. Ketika pulang, ia melihat jin iblis yang menatapnya dengan khawatir. Keesokan harinya, Bo Gyong menghubunginya untuk membicarakan masalah penting. Tapi Kayong justru puas melihatnya panik atas keserakahannya. Di dalam lampu, jin iblis berusaha memutar balik waktu,
Sementara Sade memperingatkannya bahwa Kayong bukan manusia biasa. Ia pasti akan membuat permintaan dengan benar dan iblis akan kalah. Jin iblis menolak kalah dan berencana membuat Kayong jatuh cinta lalu menghancurkannya. Sementara itu, Kayong menelusuri sejarah para saudagar dari Goryeo dan kaitannya dengan permintaannya pada Jin iblis. Tak lama, Jin iblis muncul dengan berbagai cosplay untuk menarik perhatiannya. Saat berbincang, Kayong menanyakan apakah ia pernah patah hati. Jin iblis panik dan mengaku pernah berkencan dengan jin wanita bernama Jinia, membuat Kayong marah hingga mengancamnya dengan obeng. Irem yang gelisah kemudian didatangi jin iblis, yang memintanya mencari keberadaan Jinia. Di tempat lain, Im Seon yang kacau karena urusan anaknya dipecat dari pekerjaannya dan mengamuk di kantor. Sementara pengawal anjing kampung yang telah menjadi manusia membawa tuannya mencari keluarganya, namun justru merasa sedih melihat kondisi tuannya yang memprihatinkan. Suami Dajin yang mabuk tanpa sengaja membuat permintaan pada jin iblis agar videonya terkenal. Tak lama, permintaannya terkabul saat ia melakukan siaran langsung dan menemukan mayat, membuat videonya viral. Ia dan Dajin pun bahagia tanpa sadar bahwa popularitas itu berasal dari kekuatan jin iblis. Di balai desa, warga geger atas penemuan mayat dan diminta tak keluar malam sendirian. Sementara itu, Minji mendengar desas-desus bahwa Kayong, pemilik bengkel, dituduh sebagai pembunuh, membuatnya marah dan mengusir orang yang menuduh temannya. Di supermarket Nenek Pangeum bersembunyi saat mendengar Nenek Park dan kepala desa membicarakan Kayong. Nenek Park menuduh Kayong berpura-pura menjadi manusia normal, tapi kepala desa menepis tuduhan itu karena secara logika tak mungkin. Pangeum menangis dan meminta Kayong untuk tidak menyakiti siapapun meski dicurigai. Kayong berjanji akan menahan diri. Saat di kebun, Kayong bertemu Bu Gyeong yang menuduhnya menipu soal uang hibah dan mengancam akan meminta jin iblis membunuhnya. Kayong menantangnya untuk melakukannya karena uang itu tak akan bisa ia dapatkan. Ia juga menegaskan bahwa permintaan Bu Gyeong pada jin hanya akan berbalik padanya, sementara dirinya masih memiliki satu permintaan tersisa. Setelah kejadian itu, Kayong memasak bersama jin iblis dan menyebut manusia mudah rusak bila diberi kekuasaan. Jin iblis memperingatkan bahwa kini seluruh desa mencurigainya. Kayong berkata ia sudah terbiasa dianggap psikopat. Jin iblis selalu mengajak Kayong ke tempat tertinggi di desa. Mereka berbicara tentang bintang dan saling menggoda sebelum Kayong mendorongnya ke bawah dengan nada bercanda. Di rumah, Minji curiga karena banyak orang asing tinggal di rumah Kayong. Pangeum berbohong dan menyebut jin iblis sebagai kakak Kayong, tapi Sade muncul dan menambah kebingungan. Di tempat lain, Sade bekerja di penginapan milik Sang Tai dan tanpa sengaja menemukan lampu jin iblis. Sang Tai yang haus kekuasaan membuat permintaan untuk kembali ke 20 tahun lalu demi menemukan saksi kejahatannya. Di masa lalu, jin iblis menyaksikan Sang Tai membunuh wanita yang dianggapnya vulgar dan terungkap bahwa ibunya sendiri menjadi saksi pembunuhan itu. Kembali ke masa kini, Sang Tai memeluk ibunya dengan perasaan salah kaprah, sementara jin iblis menceritakan semuanya pada Kayong. Mereka sadar pelaku pembunuhan 20 tahun lalu adalah Sang Tai, dan Kayong bertekad menjebaknya agar menerima hukuman. Jin iblis kagum pada keberaniannya namun sedih karena Kayong berencana mengalah padanya, yang berarti malaikat maut bisa membunuhnya. Jin iblis pergi ke gurun tempat Kayong masa lalu meninggal, menggambar wajahnya untuk meredakan kesedihan. Sementara itu, Kayong mengunjungi restoran ibu Sang Tai yang hendak dijual. Di sisi lain, anak kecil misterius memberi makan jin tidur bernama Shadi. Dunia tiba-tiba tertidur dan Irem menyadari Shadi berniat membalas dendam atas kematian saudaranya. Shadi pun menemui jin iblis untuk merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, Sade panik karena jin iblis terikat oleh benang misterius. Kayong mencoba memotongnya dan berhasil, membuat semua terkejut. Namun setelahnya, para makhluk itu meninggalkannya, termasuk jin iblis yang pergi tanpa menjelaskan alasan meninggalkan jasadnya di gurun. Jin iblis menemui malaikat maut yang mengungkap bahwa Shadi sebenarnya ditawan oleh manusia abadi bernama Hunbish, ciptaan jin iblis sendiri. Ia lalu kembali ke masa lalu dan bertemu anak bernama Hunbish yang penuh luka. Jin iblis memperingatkannya agar tidak menyiksa Shadi di masa depan. Kalung milik Hunbish tiba-tiba memunculkan jin Shadi dan seorang pria. Shadi segera memintanya lari, lalu mengambil seutas benang dari karpet. Perbuatannya diketahui oleh Hunbish yang masih berwujud seperti masa Goryeo.
Ia murka karena Shadi mengambil benang yang bisa membuat dunia tertidur dan memerintahkan bawahannya Tisah untuk membunuh pria yang bersamanya. Shadi menjelaskan bahwa ia hanya ingin meminta bantuan saudara laki-lakinya Jin Iblis agar bebas dari Hanbish. Hal itu membuat Hanbish semakin marah, apalagi ia tahu Shadi ingin membantu Khalid, anak yang terobsesi ingin memiliki lampu ajaib Jin Iblis agar menjadi pemimpin para roh. Sementara itu, di dalam lampu ajaib Kayong bertanya pada Jin Iblis tentang siapa Khalid. Jin Iblis tak mengenalnya, membuat Kayong marah dan menuduh Tuhan mempermainkan nasibnya. Setelah menenangkan diri, Kayong menceritakan penglihatannya. Seorang anak lelaki bernama Khalid sedang menenun karpet bersamanya di masa lalu. Ia lalu meminta Jin Iblis mengeluarkannya dari lampu untuk memastikan sesuatu. Begitu keluar Kayong mencoba mengikat benang sihir pada neneknya tapi tak bereaksi. Namun saat benang itu dipasang pada Jin Iblis, Pan Gou mencoba memotongnya dan gagal. Sade mencium aroma darah dari benang itu, yang awalnya putih kini berubah hitam. Kayong menyimpulkan bahwa darah itu miliknya sendiri. Dengan panik Jin Iblis memohon agar benang itu diputus, tapi Kayong menolak karena masih menyimpan dendam. Ia tak bisa memaafkan Jin Iblis yang dulu membiarkan mayatnya mengering di padang pasir. Di sisi lain, teman kuliah Kayong yang kini ketakutan setelah menyaksikan pembunuhan, ditemui oleh seorang wanita bawahan Hanbish. Wanita itu mengungkapkan masa lalu kelam mereka, anak-anak yang dulu ditawan Hunbish dipaksa saling untuk bertahan hidup. Hunbish kini menjadi manusia abadi berwujud anak kecil. Wanita itu memberi tugas baru pada pria itu untuk mendaki esok harinya. Sementara itu, Pan Geum yang sedang memesan minuman dihampiri Minji. Melihat kakinya terluka, Minji menempelkan plester dan menasihatinya agar selalu mempercayai Kayong, karena cucunya itu berhati baik. Pan Geum terharu mendengarnya. Di tempat lain, Dajin melanjutkan vlog di lokasi penemuan mayat wanita yang diamati Sang Tai dengan senyum puas, karena ia adalah pelakunya. Malamnya, Kayong menemuinya dan menunjukkan bukti pecahan lampu mobil dengan rambut pirang. Sang Tai berusaha mengelak, namun Kayong langsung menuduhnya sebagai pembunuh. Saat ketegangan memuncak, Kayong mengatakan ia datang bersama seseorang tak terlihat, membuat Sang Tai panik. Ia lalu memancingnya dengan menyebut si saket rambut korban, membuat Sang Tai percaya Kayong ada di pihaknya. Di rumah duka, suasana canggung berubah lucu karena seseorang kentut saat upacara. Kayong tetap datar, begitu juga Sang Tai. Setelah itu, Kayong menjelaskan bahwa ia sengaja menyerahkan bukti pada Sang Tai agar bisa memancingnya menunjukkan lokasi mayat. Ia yakin permintaan kedua Sang Tai nanti adalah menghapus bukti kejahatannya. Jin Iblis kagum pada rencana cerdiknya. Kayong juga menyinggung kebohongan Jin Iblis tentang tulisan di bawah lampu ajaib, serta menuduhnya dikurung selama 983 tahun akibat kesalahannya sendiri. Tak lama, Sade datang membawa kabar tentang aroma misterius, dan mereka segera menuju kediaman mewah Hunbish tempat Jin Shadi disekap. Keesokan harinya, Jin Iblis mengajak Kayong ke Dubai untuk menyelidiki sesuatu. Dengan nada bercanda, ia berkata untuk tetap tenang karena ia masih bersamanya. Hari berikutnya, Kayong berangkat ke Dubai bersama Minji dan Pan Geum. Ia merasa lebih tenang karena orang-orang yang disayanginya kini bersamanya. Setibanya di sana, Minji dan Pan Geum berpisah untuk berbelanja di pasar tradisional. Sementara Jin Iblis mengajak Kayong menggosok pahatan berbentuk lampu ajaib, memunculkan Jinia Jin wanita berwajah cantik mirip Song Hye Kyo. Jinia yang ternyata mantan kekasih Jin Iblis marah besar, menuntut kembali barang-barang pemberiannya. Kayong yang cemburu meninggalkan mereka, tapi Jinia menahannya dan mengatakan bahwa Kayong mirip gadis di masa lalu. Ia juga menyebut kemungkinan Kayong adalah reinkarnasi dari gadis itu. Di dalam kendi, Jinia memberitahu Jin Iblis bahwa benang yang mengikatnya mungkin milik Khalid, putra Shadi yang setengah manusia, di mana ia hidup seperti manusia biasa. Sementara itu, Shadi masih disekap oleh Hunbish di dalam sangkar, dipaksa bernyanyi sesuai perintah. Hunbish yang berwajah seperti mumi bertekad merebut lampu ajaib Jin Iblis, tapi Shadi menegaskan bahwa saudaranya terlalu pintar untuk dikenali. Kembali ke Jinia, ia panik karena Jin Iblis mulai mengingat masa lalu. Ia berusaha menghentikan pembicaraan dan menyuruhnya segera pergi, takut rahasia 20 tahun yang tersegel terbongkar. Di tempat lain, malaikat maut menemui Jin tua bernama Zahara, menanyakan mengapa taman abadi miliknya kini hanya tersisa bunga si makhluk abadi. Ia juga memberi kabar bahwa Jin Iblis telah bebas. Zahara senang mendengarnya, namun malaikat maut memperingatkan agar ia tidak mengungkapkan apapun jika suatu saat Jin Iblis datang menemuinya. Setelah menemui Zahara,
malaikat maut kembali dan didatangi Irem yang melapor bahwa jin iblis telah bertemu Jinia dan sempat menanyakan keberadaannya. Mendengar hal itu, malaikat maut murka dan menghilangkan suara Irem agar tak memberi petunjuk apapun pada jin iblis. Sementara itu, Kayong terlihat menggenggam pasir saat jam pasir berputar. Ia didatangi Sade yang diperintahkan untuk menjaganya. Kayong lalu menanyakan alasan putusnya jin iblis dan Jinia padahal mereka telah bersama 1000 tahun. Sade menjawab singkat bahwa Jinia pergi karena jin iblis memiliki banyak kekurangan. Di sisi lain, Minji dan Pan Geum sedang berbelanja di Mall Dubai. Saat makan bersama, Minji tanpa sengaja mengungkapkan bahwa penyakit Kayong tak bisa disembuhkan dan obat yang diminumnya hanya penenang agar neneknya tak khawatir. Pan Geum terdiam sejenak, menyadari cucunya menyembunyikan penderitaannya. Ia pun berusaha mengalihkan suasana dengan membelikan Minji sepatu sebagai hadiah. Sementara itu, jin iblis yang baru bertemu Jinia berjalan di sekitar kota dan mendengar kisah tentang pedang iblis yang tertancap di batu. Saat sekelompok anak kecil menabraknya, ia teringat masa lalunya. Kayong yang datang menemuinya bertanya apakah pedang itu miliknya. Jin iblis menghentikan waktu dan mencabut pedang itu, membuat Kayong panik dan menyuruhnya mengembalikannya. Dalam perjalanan, Kayong terus menyinggung Jinia karena cemburu. Di tempat lain, Pan Geum mengatakan pada Minji dan Sade bahwa Kayong ingin mengajaknya ke suatu tempat. Kilas balik pun muncul. Dulu Kayong kecil menempelkan koyok di tubuh neneknya dan menanyakan apakah ia merindukan ibunya. Kembali ke masa kini, Kayong mengajak neneknya diam-diam melihat ibunya dari kejauhan. Pan Geum menangis haru, sementara Kayong justru kesal karena neneknya masih merindukan ibu yang telah meninggalkannya. Suara detak jam kembali terdengar, menandakan waktu terus berjalan bagi Kayong. Di Korea, Bo Gyeong mengamuk di bengkel Kayong, namun Kayong tak memedulikannya. Im Seon yang kini bercerai, menyesali hidupnya dan meminta permintaan terakhir pada jin iblis, agar ia dan jin iblis saling melupakan. Setelah dikabulkan, jin iblis menyadari bahwa manusia memang selalu terjebak oleh keserakahan mereka sendiri. Jin iblis lalu mendatangi Kayong dan memberitahu bahwa Im Seon telah membuat permintaan terakhirnya. Kayong sedih karena merasa kalah, sebab manusia yang ia bantu justru tersesat karena jin iblis. Ia pun menanyakan apakah permintaan terakhir seperti itu juga bisa membuatnya terlupakan. Jin iblis menatapnya sedih dan membenarkan. Kayong sadar suatu saat jin iblis akan melupakannya, lalu menahan perasaan itu sambil kembali ke rutinitas, menyelam, mendaki, dan membuat peti mati dalam diam. Sementara itu, Sade marah karena Irem kini bisu, lalu menggigit kaki malaikat maut. Jin iblis datang menyelamatkannya dan menghajar malaikat maut di langit. Setelah pertarungan sengit, jin iblis menuntut jawaban tentang ingatannya yang hilang 20 tahun lalu. Malaikat maut menjelaskan bahwa ia tak bisa menghapus sihir jin iblis, dan makhluk abadi yang mereka cari bukan mengincar Kayong, melainkan jin iblis sendiri. Ia juga mengungkap bahwa makhluk itu adalah putra Shadi. Di sisi lain, Kayong yang sedang mendaki gunung tiba-tiba bertemu teman kuliahnya yang ternyata bekerja untuk Hunbish. Lelaki itu mencoba memancing informasi tentang permintaan terakhir Kayong, lalu mendorongnya dari tebing. Dalam ketakutan, Kayong melihat bayangan jin iblis di pikirannya. Sesaat kemudian jin iblis benar-benar datang dan menyelamatkannya. Takut kehilangan Kayong, jin iblis memintanya membuat permintaan agar tetap hidup. Namun Kayong menolak karena tahu jika ia melakukannya, jin iblis akan melupakannya. Dengan air mata, jin iblis memeluk Kayong erat, tak sanggup memahami cinta yang begitu tulus dari manusia yang akan segera ia lupakan. Setelah menyelamatkan Kayong, jin iblis yang murka menghempaskan teman kuliah Kayong hingga menyebabkan longsor. Hunbish menilai kemarahan jin iblis terjadi karena tuannya hampir dibunuh dan menyadari ia menyelamatkan Kayong bukan atas permintaan. Namun malaikat maut muncul, menghajarnya karena telah berani mencoba membunuh Kayong. Ia menegaskan bahwa semua permintaan Kayong selalu tulus untuk orang lain, dan bila Kayong membuat permintaan dengan benar, masa depan iblis akan hancur. Malaikat maut pun memperingatkan Hunbish agar tidak mengacaukan rencananya. Malam harinya, jin iblis meminta Sade menjaga Kayong dan pergi menemui Zahara. Namun Zahara marah karena taman ruhnya hancur akibat ulah iblis dan menolak membantu memulihkan ingatan jin iblis. Ia kemudian bercerita tentang Shadi dan putranya Khalid yang sakit parah. Karena putus asa, Shadi menukar jiwa anaknya dengan tubuh abadi milik Hunbish dengan bantuan Zahara. Akibatnya, Taman Zahara kehilangan jiwa-jiwa yang datang, dan bunga hasil pertukaran itu tumbuh menjadi bunga raksasa sebagai hukuman. Sementara itu,
Anjing yang dulu berubah menjadi manusia kembali ke rumah majikannya, namun diserang karena tak dikenali. Hanya anak majikannya yang menyadari bahwa ia adalah anjing kesayangannya. Keesokan harinya, Pan Geum yang kini muda kembali memeriksa giginya dan memasak untuk masyarakat. Malaikat maut menemuinya dan memperingatkan bahwa meski tubuhnya muda, umurnya tidak berubah. Ia akan meninggal saat bunga plum di halamannya mekar, namun akan masuk surga karena kebaikannya membesarkan cucu. Pan Geum hanya bisa terdiam mendengarnya. Di tempat lain, Kayong mendapat permintaan maaf dari atasannya di bank karena kesalahan sistem membuat uangnya sempat berpindah ke rekening Bo Gyeong. Bo Gyeong yang kesal meledak karena Kayong kembali beruntung. Malamnya Kayong menyadari rumahnya diawasi oleh orang asing. Hunbish datang bersama bawahannya untuk memintanya membuat permintaan baru demi mengakhiri kutukan keabadiannya. Namun Kayong menolak, menganggapnya tipu daya, dan menyuruh Sade menyerang. Pertarungan pun pecah. Sade berubah menjadi jaguar dan melukai Hunbish, tetapi luka Hunbish sembuh seketika. Kepala desa yang datang membuat Hunbish segera pergi. Dari kepala desa, Kayong tahu banyak orang di rumah Hunbish mati misterius, dan ia meminta mereka menjaga Pan Geum dan Minji. Sementara itu, Jin Iblis menemui Shadi yang menyesal telah menukar jiwa Khalid. Jin Iblis memperingatkannya bahwa Khalid tidak akan mendapatkan permintaan terakhir dari Kayong. Jika permintaan Kayong tulus, Iblis akan kehilangan tuannya. Ia juga mengatakan bahwa ia memilih menerima nasib di neraka dan memperingatkan Shadi bahwa melindungi putranya terlalu jauh akan membawa kehancuran. Menurutnya kini telah lahir makhluk yang lebih jahat darinya, yaitu syaitan sejati. Tak lama Kayong diserang perampok di bengkelnya, namun Jin Iblis datang menyelamatkannya dan menyeret perampok itu ke neraka. Kayong yang ketakutan ikut terbawa dan memohon agar bisa keluar. Setelah kembali, Kayong lalu menceritakan bahwa manusia abadi yang ia temui ternyata putra teman kuliahnya, yang kini diketahui sebagai Khalid, jiwa anak Shadi dalam tubuh Hunbish. Ia merasa dikhianati karena dulu memperlakukan Khalid dengan baik. Saat mereka berbincang, anjing yang pernah menjadi manusia datang memohon agar bisa kembali ke wujud aslinya. Ia hanya ingin berpamitan dengan tuannya. Jin Iblis yang terharu mengabulkannya dan anjing itu pun kembali menunggu tuannya di pinggir jalan. Di kantor polisi, penyelidikan berlanjut dengan rekaman CCTV wanita berambut pirang dari mobil Sang Tai. Sementara itu, Kayong bertanya pada Jin Iblis mengapa ia dan Khalid tak bisa melihat masa lalu. Jin Iblis menjawab bahwa Tuhan menutupi masa itu karena ia sendiri memiliki 3 permintaan kepadanya. Bisa mengirim manusia ke neraka melalui 3 permintaan, bebas dari lampu agar bisa merusak tuannya, dan mengetahui rahasia Taman Zahara. Zahara pernah memberitahunya tentang bunga dari timur yang mekar selama 28 tahun sebelum mati. Bunga yang ternyata berkaitan dengan masa lalu Kayong. Jin Iblis menitikan air mata darah karena mulai mengingat dosanya, sementara Kayong mengaku kini mengerti rasa takut kehilangan seseorang yang ia sayangi, termasuk Jin Iblis. Mendengar itu Jin Iblis tersenyum, dan Kayong memintanya untuk membawanya ke tempat yang tenang. Kayong dan Jin Iblis berjalan di bawah guguran bunga sakura, berusaha melupakan masalah mereka. Jin Iblis mengungkapkan kebahagiaannya karena keinginannya melihat bunga sakura bersama Kayong akhirnya terwujud, menandakan ia tak lagi berniat membunuhnya. Kayong menyadari bahwa sejak festival bunga, Jin Iblis telah menunjukkan kepedulian padanya, dan saat mereka saling menatap, keduanya memahami bahwa perasaan mereka sama. Keesokan harinya, Irem melapor pada malaikat maut bahwa manusia abadi mendatangi Kayong untuk mengambil lampu ajaib. Malaikat maut kesal karena peringatannya diabaikan, sementara Irem, yang tak bisa bicara memberi isyarat bahwa ia menyesali kesalahannya. Sementara itu, Pan Geum terus menatap pohon plum sambil teringat ramalan malaikat maut bahwa hidupnya akan berakhir saat bunga itu mekar. Minji yang menunggu kedatangannya merasa cemas dan ketika memeriksa hasil ronsen giginya, ia terkejut karena struktur gigi Pan Geum muda dan tua identik, menandakan keduanya orang yang sama. Di sisi lain Kayong diminta Pan Geum membeli garam untuk membuat donjang. Saat berbelanja, ia melihat Nenek An yang termenung memandangi pegawai supermarket yang mengingatkannya pada menantunya yang telah tiada. Kayong kemudian mengatakan pada Jin Iblis bahwa kenangan manusia bisa memudar, tapi rasa sakit membuat mereka tetap mengingat. Ia berpendapat lebih baik merasakan luka daripada melupakan segalanya. Saat suasana canggung, mereka masuk ke dalam lampu ajaib. Jin Iblis mencari makna coretan di sana, namun tak menemukan apapun hingga Kayong menulis ulang di dinding dan tulisan lama pun muncul. Di antara makian masa lalu, mereka menemukan doa Kayong untuk kesejahteraan Jin Iblis. Bacaan itu membuat Jin Iblis terdiam,
menyadari potongan kenangan mereka yang hilang. Mereka lalu meminta malaikat maut, Irem dan Sade menjelaskan masa lalu mereka. Namun para makhluk itu menolak. Jin iblis yang tahu Irem tak bisa berbohong menekannya hingga Irem memilih melukai dirinya sendiri agar rahasia tetap terjaga. Suasana jadi tegang saat Kayong menggoda dengan pertanyaan apakah jin iblis dan jinnya pernah berciuman. Malaikat maut yang panik kabur bersama Irem dan Sade meninggalkan mereka berdua. Belum sempat Kayong memarahinya, Sang Tai muncul dan memanggil jin iblis untuk membuat permintaan. Kayong menyerahkan catatannya dan bertekad ikut campur menyelamatkan gadis pirang yang menjadi korban. Ia dengan tenang berkata bahwa kematiannya kelak adalah hasil dari permintaan pertamanya pada jin iblis, dan jika mereka harus mati, biarlah mati dengan cara yang seru. Jin iblis terdiam namun akhirnya menyetujui. Sang Tai meminta dibawa ke masa sebelum membunuh gadis pirang untuk mengulang perbuatannya dengan gergaji mesin. Jin iblis yang muak dengan permintaan itu menemukan lokasi pembunuhan, lalu kembali ke masa awal pertemuannya dengan Kayong dan memberinya catatan dari masa depan. Setelah membacanya, Kayong sadar bahwa Sang Tai akan membunuh lagi. Ia mengambil tongkat baseball dan bersama jin iblis segera ke lokasi kejadian. Sang Tai yang terkejut melihat korban masih hidup berusaha membunuhnya kembali. Namun Kayong datang tepat waktu dan menghantam kepalanya. Jin iblis mengejek Sang Tai yang tak membawa gergaji mesinnya, sementara Kayong terus memukulnya dengan penuh amarah. Polisi datang dan menangkap Sang Tai, yang kini kehilangan ingatan atas kejahatannya. Usai kejadian itu, Kayong dan jin iblis berbicara di kantor polisi. Kayong menganggap dirinya sama seperti Sang Tai memiliki sisi gelap yang tak berperasaan. Namun jin iblis menegaskan bahwa ia berbeda, Kayong bukan pembunuh. Gadis pirang itu berterima kasih pada Kayong, menyebutnya psikopat penyelamat. Kayong terharu karena baru kali itu seseorang berkata baik padanya. Jin iblis yang bahagia melihatnya merasa seolah melihat bintang jatuh dan berkata bahwa ia harus kembali ke masa depan untuk menemuinya lagi. Saat kembali ke masa kini, Kayong terbangun dengan ingatan utuh dan pura-pura tidur ketika jin iblis muncul. Jin iblis yang merindukannya menggoda dengan pura-pura menghilang hingga Kayong membuka mata. Ia lalu mencium Kayong dan berjanji akan mencari kembali ingatan yang hilang jika ia benar-benar mencintainya. 내 사랑. Bo Gyeong tampak frustasi setelah menerima surat pemecatan dari bank tempatnya bekerja. Sementara itu, suami Dajin mengaku pada istrinya bahwa kesuksesan kanal YouTube mereka berkat bantuan jin iblis. Dajin tak percaya, namun suaminya bersikeras mengatakan mereka masih punya 2 permintaan tersisa. Keduanya lalu berdebat, suami ingin kekayaan, sedangkan Dajin khawatir permintaan berlebihan akan membawa karma. Ia mengusulkan agar masing-masing membuat 1 permintaan, namun suaminya yang egois menolak. Di tempat lain, manusia abadi yang tengah menenun karpet melukai tangannya namun segera sembuh, membuatnya makin frustasi. Ia teringat masa lalu bersama ayahnya Shadi, yang memperingatkannya agar tak meniru perbuatan jin iblis, padahal ia sendiri pernah menyakiti Kayong. Jin iblis kemudian mendatangi malaikat maut dan mengatakan mulai mengingat masa lalunya. Ia mengaku menggunakan bulu sayap malaikat untuk menyimpan memori di dalam lampu ajaib. Ia juga mengingat kemarahannya yang dulu menghancurkan kota karena kematian Kayong yang dicintainya, serta memohon diberitahu sisa umur Kayong. Malaikat maut menolak dan memperingatkannya agar tak mengulangi kesalahan Shadi. Irem yang sedang mengumpulkan informasi tentang manusia abadi kemudian bertemu malaikat maut. Ia diperintahkan untuk segera bertindak bila manusia abadi itu memerintahkan Shadi menidurkan dunia. Sementara itu Nenek Park datang ke rumah anaknya, tapi diusir karena sang menantu tak suka tamu. Namun keesokan harinya ia berbohong pada tetangga bahwa anaknya mengajaknya berlibur. Saat mereka sedang berbincang, Pan Geu mengirim pesan bahwa ia akan pergi jauh dan meminta mereka menjaga Kayong. Nenek Park malah menuduh Pan Geum pamer. Pan Geum lalu menyiapkan makanan untuk Kayong dan jin iblis. Ia meminta jin iblis agar tetap sabar menghadapi Kayong. Namun keduanya malah bertengkar saat berebut paha ayam, membuat Pan Geum tersenyum bahagia melihat keakraban mereka. Di dalam lampu ajaib, Kayong menulis kembali untuk memulihkan ingatan jin iblis. Saat melihat tulisan Habibti, Kayong menanyainya apakah itu ditujukan padanya atau jinnya. Jin iblis mengingatkannya pada percakapan sebelum mereka berciuman. Kayong yang masih ragu mengancamnya agar segera menemukan ingatannya. Mereka lalu menemukan petunjuk tentang masa lalu Kayong di Goryeo dan tentang Khalid.
Jin iblis menegaskan bahwa nantinya Kayong sendiri yang harus membuat permintaan. Setelah keluar dari lampu, Jin iblis mengubah bentuknya agar tak mencolok dan memperingatkan Kayong bahwa Khalid akan mencoba mengikatnya lewat Shadi. Jika itu terjadi, Kayong harus membuat permintaan padanya untuk diselamatkan. Namun Kayong menolak karena tahu Jin iblis berniat kembali ke neraka. Sementara itu, video Dajin dan Kayong menjadi viral. Dajin yang masih kecewa meminta cerai dan satu permintaan terakhir sebagai kompensasi, tapi suaminya menolak karena ingin menyimpan semua permintaan untuk dirinya sendiri. Di sisi lain, Minji menyelidiki identitas Miju dan terkejut mengetahui bahwa wanita dalam foto itu adalah Pan Geum muda, nenek Kayong. Pan Geum kemudian membuat donjang untuk cucunya dan meninggalkan surat cara menyimpannya. Ia menatap pohon plam yang hampir berbunga, pertanda waktunya semakin dekat. Kayong yang menyadari perubahan sikap neneknya merasa ada yang aneh. Saat Kayong tertidur di bengkel, Jin iblis muncul dari atap rusak dan menggodanya. Ia mengajak Kayong naik karpet, namun Kayong menolak karena ingin membawa neneknya ke Seoul untuk menciptakan kenangan terakhir. Di rumah Kayong, Pan Geum menolak ajakan cucunya ke Seoul dan justru mengajaknya ke photo booth untuk membuat kenangan terakhir bersama. Melihat hasil foto itu, Pan Geum terharu dan menangis bahagia. Malamnya Kayong mengunjungi klinik Minji yang tertidur di ruangannya. Ia membawa makanan untuk dimakan bersama, tapi Minji bersikap dingin, membuat Kayong curiga ada sesuatu yang disembunyikan. Keesokan harinya, Minji pura-pura menelpon nenek Kayong di Hawaii di balai desa untuk pamer di depan nenek Park dan nenek An. Tak lama, nenek Park melihat Pan Geum berbelanja untuk acara tahunan memperingati kematian suaminya. Dalam ritual itu, Pan Geum mengaku umurnya tak lama lagi dan meminta Kayong agar setelah ia meninggal, tak perlu diadakan penghormatan, cukup dikremasi dan abunya disebar. Ia pun menyuruh Kayong bersiap ke bandara. Kayong lalu terbang ke Dubai untuk mencari Jinia. Ia menggosok kendi selama 3 jam, hingga akhirnya mendapat kabar Pan Geum aman di rumah. Namun ia dibuntuti anak buah Hunbish yaitu Khalid. Saat melarikan diri ke pasar, Jinia muncul dan menegur karena kendi digosok berlebihan. Kayong meminta Jinia menceritakan siapa dirinya di masa lalu. Awalnya Jinia menolak, tapi akhirnya membawa Kayong masuk ke dalam kendi. Ia mengungkap bahwa jin iblis dulu berperang melawan malaikat dan dikutuk ke neraka karena menolak tunduk pada manusia. Semua jin tunduk pada manusia, kecuali jin iblis yang justru menghancurkan kota demi seorang manusia, yang ternyata adalah Kayong sendiri. Jinia marah mengatakan akibat ulah Kayong, kota itu dilanda hujan emas. Saat ditanya makna hujan emas, Jinia enggan menjawab. Ia makin kesal saat Kayong menyinggung soal panggilan Habibti, karena jin iblis tak pernah memanggilnya begitu, lalu mengusir Kayong keluar dari kendi. Sementara itu, Ira menemui Sade di taman hiburan, dan memperingatkannya agar bersikap layaknya pelayan Tuhan dan hamba malaikat. Di sisi lain Dajin menghapus kanal YouTube-nya, membuat suaminya panik. Ia menegaskan bahwa kanal itu atas namanya, dan suaminya yang dulu memisahkan harta. Saat suaminya menuntut kembali kanal tersebut, Dajin menantangnya membuktikan bisa memulihkannya lewat jin iblis. Benar saja, suaminya membuat permintaan kedua, dan jin iblis dengan kesal mengabulkannya setelah dipanggil dari Gurun Gobi, sambil memperingatkan agar tak memaksanya lagi. Jin iblis lalu menuju Dubai dan bertemu Kayong. Saat mereka berpelukan, ingatan masa lalu jin iblis kembali. Ia melihat Kayong di masa lalu, wajahnya penuh luka, dan keduanya berencana kembali ke Goryeo. Jin iblis juga mengingat Khalid yang membawa obor di hadapannya. Kembali ke masa kini, Kayong sadar jin iblis mulai memulihkan ingatannya dan kembali memeluknya. Sementara itu, di Korea, Nenek Park melihat sosok yang ia kira Pan Geum di ladang, namun ternyata Miju. Ia mencoba menghubungi Pan Geum tapi gagal, lalu teringat Pan Geum terakhir terlihat saat membeli perlengkapan ritual. Di Dubai, Kayong dan jin iblis duduk di restoran tepi kanal. Kayong menanyakan arti hujan emas, tapi jin iblis hanya ingat bahwa 20 tahun lalu mereka saling mengenal. Kayong marah karena jin iblis menganggapnya sekedar kenal, padahal ia satu-satunya Habibti. Saat itu hujan turun hanya di meja mereka. Jin iblis lalu membawa Kayong ke tempat peristirahatannya. Ia menyiapkan makanan dan pakaian untuknya, namun panik karena karpet yang mereka duduki ternyata pemberian Jinia. Saat Kayong bertanya apakah ia lebih cantik dari dirinya di masa lalu, jin iblis mencoba mengalihkan pembicaraan. Kayong kemudian bertanya apakah pusaran pasir di gurun muncul karena jin iblis menari wals. Ia menyangkal, tapi Kayong justru mengajaknya menari. Dalam tarian itu,
Kayong mengaku menaruh jin iblis dalam hatinya. Di Korea, Nenek Park diam-diam masuk ke rumah Pan Geum dan menemukan kulkas penuh makanan. Pan Geum mudah muncul dan memohon agar rahasianya tak dibongkar. Namun anak buah Khalid yang mengawasi dari danau mengetahui kebenaran bahwa wanita muda itu adalah Pan Geum dan berencana menyingkirkannya. Tanpa mengetahui bahaya yang mengancam neneknya, Kayong masih berada di gurun bersama jin iblis. Tak lama kemudian, jin iblis melihat sosok manusia abadi membawa obor, lalu menatap dirinya sendiri yang duduk di singgasana seolah menandakan sesuatu yang besar akan terjadi. Hun Bish membawa jin iblis kembali ke masa lalu, ke waktu ketika ia merasa sombong dan yakin tak akan mendapat hukuman dari Tuhan atas permintaan Kayong kecil di masa Goryeo. 20 tahun berlalu tanpa hukuman, membuat jin iblis semakin angkuh hingga Sade memperingatkannya agar berhati-hati, namun ia menolak dan menyombongkan diri sebagai penguasa alam semesta. Suatu hari, jin iblis tanpa sengaja melihat Kayong masa lalu di pasar Dubai. Ia mengenali aroma tanah khas Kayong dan terkejut mengetahui bahwa gadis yang dikiranya mati ternyata masih hidup. Kayong yang tidak mengingat masa lalu ketakutan dan menjauh, tetapi jin iblis terus mengikutinya dengan usil hingga membuat Kayong tersandung dan dagangannya berantakan. Setelah membayar ganti rugi dengan koin emas curian, jin iblis terus mengikutinya karena tertarik pada ketulusan gadis itu. Keesokan harinya jin iblis melihat Kayong bekerja di kebun kurma. Ia menilai manusia di sekitar Kayong dangkal, namun Kayong membela mereka dan menegaskan bahwa mereka telah memberinya pekerjaan dan tempat tinggal. Jin iblis mengungkapkan bahwa ia sedang menjalani hukuman 20 tahun akibat permintaan terakhir Kayong yang melarangnya menyesatkan manusia. Meski Kayong mengaku tak mengingat permintaan itu, ia tetap menanggapinya dengan tenang dan bahkan memuji jin iblis yang tampan saat tersenyum, membuat iblis itu tersipu. Saat Kayong hendak membeli unta untuk pulang ke Goryeo, ia ditipu dan disiksa oleh para perampok. Jin iblis membunuh mereka untuk mengambil kembali uang Kayong, membuat Kayong ketakutan dan menyesal. Malamnya jin iblis muncul dalam bentuk daun menari untuk menenangkannya dan menjelaskan bahwa ia telah mengembalikan uang curian itu kepada pemilik aslinya. Ia pun menawarkan bantuan untuk memulangkan Kayong ke Goryeo. Kayong menerima dengan lembut, berkata bahwa ia akan menabung dan tetap bersyukur atas kehidupannya. Saat melihat Kayong berdoa di kebun kurma malam itu, jin iblis teringat masa ketika ia menyiksa Kayong kecil yang sama-sama berdoa. Hari berikutnya jin iblis mengikuti Kayong yang sedang merawat anak sakit bernama Khalid, anak dari Shadi. Jin iblis menilai Khalid sebagai manusia pengkhianat, sementara Khalid memohon agar dijadikan roh seutuhnya. Jin iblis menolak dan pergi bersama Kayong meninggalkan Khalid yang marah. Malam harinya, jin iblis membawa Kayong masuk ke dalam lampu ajaib miliknya yang bercahaya indah. Mereka berbicara tentang negeri asal Kayong Goryeo dan keindahan 4 musimnya. Dari sanalah jin iblis semakin jatuh cinta. Kayong menulis permohonan di selembar kertas, dan jin iblis membantu menerbangkannya ke langit agar harapannya sampai ke Goryeo. Saat ditanya isi permohonan itu, Kayong hanya tersenyum tanpa menjawab. Jin iblis pun menulis isi hatinya pada lampu ajaib menggunakan bulu malaikat maut yang ia curi. Kembali ke masa kini, malaikat maut menceritakan kisah itu pada Irem, bahwa jin iblis justru terikat pada cinta terhadap wanita manusia, bukan pada niat menyesatkan. Irem terharu hingga menangis. Namun karena tak memahami isyarat malaikat maut, ia meminta sang malaikat mengulang cerita, membuatnya diusir keluar dari ruang latihan. Scene kemudian berpindah ke masa lalu, saat jin iblis dan Kayong sedang memasak kerang. Kayong mengira kerang itu berisi batu, padahal isinya mutiara. Jin iblis menanyakan kapan Kayong menyelesaikan hanbok untuk pulang ke Goryeo, dan Kayong menjawab hampir selesai. Namun sebelum mereka berangkat, lampu ajaib jin iblis ditemukan oleh tuan baru, membuatnya panik karena sebelumnya tuannya adalah Kayong. Kayong menanggapinya santai dan menyebut itu hal baik, sebab jin iblis telah lama bosan tanpa tuan. Ternyata tuan barunya adalah Talib, saudagar yang pernah menculik Kayong dari Goryeo. Ia meminta menjadi orang terkaya di dunia, dan jin iblis mengabulkannya. Namun Talib yang serakah kemudian meminta agar semua orang yang merendahkannya dimusnahkan. Jin iblis teringat larangan Kayong untuk tidak membunuh, tetapi karena terikat pada perjanjian, ia tetap menuruti perintah tersebut. Malaikat maut yang menyaksikannya menjadi murka. Keesokan harinya, Talib menemui Kayong dan menawarkan kekayaan karena kebaikannya di masa lalu. Namun Kayong menolak karena ingin hidup dari hasil kerja sendiri. Talib marah dan pergi. Malamnya Kayong menunjukkan hanbok buatannya kepada jin iblis. Ia kagum melihatnya, tapi tak lama Talib membuat permintaan terakhir. Sebelum pergi,
Jin iblis berkata pada Kayong, jika suatu hari ia tak menemukannya di Goryeo, cukup panggil namanya iblis. Talib kemudian meminta jin iblis membuat Kayong patuh padanya. Saat mengabulkan permintaan itu, jin iblis terkejut mengetahui wanita yang dimaksud ternyata Kayong. Talib pun memerintahkan anak buahnya menangkap Kayong dan menuduh jin iblis sebagai pembawa kehancuran. Di saat yang sama, Khalid yang kini merasuki tubuh Hunbish, membalaskan dendamnya karena permintaannya dulu ditolak. Ia mengikat jin iblis menggunakan karpet tenun buatannya. Khalid memprovokasi warga dengan mengatakan ia telah mengikat setan dan menuduh Kayong jatuh cinta pada iblis. Talib yang murka lalu menyiksa Kayong di depan jin iblis. Dalam keadaan sekarat, Kayong berkata bahwa ia akan menemuinya kembali di kehidupan lain. Talib pun membunuhnya, membuat jin iblis putus asa dan memohon bantuan siapapun untuk menyelamatkan Kayong. Namun semua manusia hanya meminta kekayaan. Saat Kayong mengembuskan napas terakhir di pangkuannya, ia melepaskan ikatan di kaki jin iblis. Dipenuhi amarah dan penyesalan, jin iblis menangis hingga hujan emas turun dari langit, lalu membunuh Talib dan menghancurkan seluruh kota. Khalid hanya tersenyum puas melihat kekacauan itu. Roh Hunbish pemegang obor api, kemudian menjelaskan bahwa semua peristiwa itu adalah hukuman jin iblis. Ia akhirnya merasakan penderitaan karena kehilangan orang yang dicintai. Hunbish bersyukur tidak menjadi manusia abadi dan meminta jin iblis melindungi saudaranya kelak. Jin iblis meminta maaf dan mendoakan jiwa Hunbish agar tenang. Ia lalu membawa jasad Kayong ke gurun pasir, memohon pada Tuhan agar dihukum atas kesombongannya dan berharap bisa bertemu Kayong lagi di kehidupan lain. Keesokan harinya, Nenek Park memprovokasi warga untuk menggeledah rumah Pan Geum. Saat Pan Geum pergi berobat gigi ke Minji, rumahnya diacak-acak dan Nenek Park menuduhnya bersekutu dengan iblis. Kepala desa menghentikan kekacauan itu, tapi Nenek Park yang kalap mengejar Pan Geum dan akhirnya tewas tertabrak mobil milik anak buah Khalid Ishrun dan segera melapor ke polisi. 경찰서죠? 제가 사람을 쳤는데요. Kayong merasa kesal karena jin iblis tak kunjung kembali, hingga akhirnya jin muncul dengan mata sedih setelah bertemu Hunbish dari Mongolia. Hunbish telah mengembalikan ingatannya, dan ia menyesal karena kesombongan di masa lalu membuatnya kehilangan Kayong. Namun Kayong dengan tenang mengatakan bahwa masa lalu tak bisa diubah, dan kini mereka harus memperbaiki masa depan. Ucapan itu membuat jin iblis bersemangat kembali. Sementara itu Dajin lupa kata sandi kanal YouTube-nya, membuat suaminya Yong Hyeon panik. Karena ternyata dialah yang dulu meminta jin iblis menghapus ingatan Dajin. Saat Dajin mencoba mengingat kata sandi yang berisi tanggal-tanggal penting mereka, Yong Hyeon tersentuh. Keesokan harinya, ia berniat membuat permintaan terakhir untuk menyembuhkan ayah Dajin dari kanker. Di sisi lain Pan Geum terkejut melihat Nenek Park tertabrak. Minji marah karena penabrak itu menyebut nama Kayong. Namun Kayong menenangkan mereka dan meminta Pan Geum serta Minji bersembunyi di dalam lampu ajaib. Ia membantu proses pemakaman Nenek Park sebelum kembali menjalankan rencananya. Jin iblis lalu meminta Sade menjaga Minji dan Pan Geum yang masih sulit percaya pada hal gaib. Di tempat lain anjing Poppy memberi petunjuk tentang boneka Hanul yang hilang. Mantan sopir Poppy yang kini kaya kehilangan sebagian ingatannya, namun terus menolong anjing terlantar menyebut dirinya sebagai detektif penyelamat anjing. Sementara itu, bawahan Khalid menekan Shadi agar menidurkan dunia supaya Khalid bisa mengikat iblis. Kayong kembali ke bengkel, mengambil uangnya, dan memaksa Bogyeong menjual permintaan terakhirnya. Setelah diancam, Bogyeong menyetujuinya dan memanggil jin iblis untuk menyampaikan permintaan itu kepada Kayong. Ketika menunggu Bogyeong, Kayong didatangi malaikat maut yang menegurnya karena kembali mencampuri takdir manusia. Namun Kayong menantangnya, menuduh malaikat maut iri pada iblis dan bersembunyi di balik nama Tuhan. Ia berjanji akan membuat permintaan terakhir yang egois karena memang terlahir jahat. Sementara itu, jin iblis menatap benda-benda peninggalan Kayong. Saat Kayong tiba, ia diberitahu bahwa target mereka, Yong Hyeon dan Bogyeong, telah membuat permintaan terakhir dengan hati yang tulus, membuat jin iblis gagal menyesatkan mereka. Di sisi lain, Yong Hyeon bahagia karena ayah Dajin sembuh, tak sadar bahwa itu hasil permintaannya kepada iblis. Kayong mulai takut pada takdirnya yang terikat dengan jin iblis. Tak lama, jin memberitahu bahwa permintaan terakhir Bogyeong bersifat ganda, setengah baik, setengah buruk, sebelum pergi dan meminta Kayong menyelamatkannya. Mereka saling menguatkan sebelum berpisah.
Malaikat maut memberitahu Irem bahwa salah satu dari Kayong atau jin iblis harus musnah karena mereka saling menyelamatkan. Di sisi lain, Khalid memaksa Shadi menidurkan dunia dan mengikat iblis, bahkan membunuh Shadi setelahnya. Jin iblis yang terikat bersumpah akan membunuh Khalid sendiri. Khalid menangkap Kayong dan menekannya agar membuat permintaan terakhir, tapi Kayong menolak. Sebenarnya, ia sudah menyusun rencana dengan Bo Kyong agar dibawa langsung ke hadapan iblis melalui permintaan terakhir Bo Kyong. Rencana itu berhasil, dan jin iblis membawa benang suci untuk mengakhiri Khalid yang merupakan manusia setengah roh. Namun Irem, atas perintah malaikat maut, menyerahkan lampu ajaib jin kepada Khalid dan melepaskan Minji, Pan Geum, serta Sade. Sade marah pada Irem yang hanya mengikuti perintah tuannya. Di sisi lain, kepala desa yang diberi tanda oleh Kayong mulai menggerakkan warga untuk membantu menyelamatkannya. Jin iblis tiba di Taman Zahara dan mengikat benang Khalid pada pedangnya. Malaikat maut datang menegurnya, mengungkit perang ribuan tahun dan menyebut bahwa Kayong akan melupakan iblis setelah permintaan terakhirnya. Jin iblis meneteskan air mata, yakin bahwa Kayong adalah orang yang pantas dicintai dan menganggap pengorbanannya sebagai surga bagi Kayong. Pertempuran sengit pun terjadi antara jin iblis dan malaikat maut. Sementara itu, Khalid menyerang Minji dan Pan Geum di dalam lampu ajaib. Pan Geum menelan benang suci demi menyelamatkan Minji dan meninggal. Sade juga gugur dalam pertempuran yang dirasakan oleh jin iblis di tengah duelnya. Dengan amarah besar, jin iblis memotong sayap malaikat maut. Kayong akhirnya menemukan jasad neneknya dan histeris. Khalid menuntut permintaan terakhirnya, namun kepala desa datang menembak Khalid dan menolong Kayong. Khalid membawa Kayong ke ruang bawah tanah, tapi di saat bersamaan jin iblis memotong bunga ruh Khalid di Taman Zahara, membuat Khalid lenyap. Pertempuran berakhir, Irem terluka parah, mengakui bahwa yang dirindukan malaikat maut bukan perang, tapi kemenangan. Jin iblis datang menyelamatkan Kayong yang diambang kematian. Namun Kayong terpukul saat menyadari neneknya telah tiada. Pan Geum disemayamkan, sementara Kayong larut dalam kesedihan dan rasa bersalah. Ia dituduh tak berperasaan karena tak menangis di pemakaman, namun dalam diam ia memendam duka mendalam, kehilangan satu-satunya keluarga yang mencintainya tanpa syarat. Bo Gyong yang kehilangan ingatan menemukan banyak pesan dan panggilan untuk Kayong di ponselnya. Setelah menerima pesan pemecatan dan melihat tas berisi uang, ia diliputi ketakutan. Sementara itu Kayong hidup muram setelah kematian neneknya. Ia membakar semua barang peninggalan sang nenek dan membaca tulisan terakhirnya dengan hati hancur. Suatu hari Bo Gyong datang meminta bantuan Kayong. Ia menemukan foto Kayong bersama tas berisi uang di media sosial, dan mengaku pernah iri padanya tapi kini menyesal. Kayong mengatakan uang itu miliknya karena ia menjual sesuatu yang penting, sementara Bo Gyong merasa takut memilikinya. Kayong pun sadar ucapan jin iblis benar, hidup Bo Gyong hancur karena dirinya. Minji yang kini menjadi dokter menyemangati Kayong agar menemukan tujuannya sendiri. Namun Kayong hanya termenung belum tahu apa yang ingin ia capai. Hari-hari berikutnya, Kayong terus menggosok lampu jin iblis tanpa hasil. Ia berhenti makan hingga membuat Minji khawatir. Kayong memutuskan pergi ke Dubai mencari jin iblis. Meski Minji berusaha menahannya, ia hanya bisa menangis melihat kepergian sahabatnya. Setibanya di Dubai, Kayong menyusuri gurun selama berhari-hari hingga jatuh dan putus asa. Akhirnya jin iblis muncul, menahan tangis ketika Kayong meminta permintaan terakhir. Ia ingin merasakan kemanusiaan, penderitaan neneknya, ketakutan warga desa, dan kasih dari orang-orang yang dicintainya. Permintaan itu sejatinya adalah cara Kayong mengakhiri hidupnya. Jin iblis menangis namun tetap mengabulkannya, lalu menghilang dari hadapan Kayong. Kayong histeris, menyesali semua yang telah ia lakukan. Jin iblis selalu menemui malaikat maut yang menunggunya. Malaikat memberitahu bahwa hidup Kayong berakhir esok hari. Jin iblis ingin menyelamatkannya, tapi tak bisa karena sudah tunduk pada manusia. Ia pun setelah memohon agar Kayong diampuni. Di gurun Kayong meminta maaf kepada neneknya sebelum menemui Irem, yang mengembalikan ingatannya tentang jin iblis. Saat teringat cinta mereka, Kayong menangis histeris mengetahui jin iblis telah dihukum mati. Ia pun meninggal di padang pasir keesokan paginya. Kabar kematian Kayong membuat Minji terpukul. Kepala desa dan istrinya juga bersedih. Jenazah Kayong dikremasi, disaksikan Minji, Bo Gyong, dan warga desa. Suasana duka diselimuti narasi jin iblis, bahwa ia adalah makhluk dari api tanpa asap yang diciptakan setelah malaikat. Beberapa waktu kemudian,
Minji mengunjungi makam Kayong dan terkejut melihatnya hidup kembali sebagai jin ya. Kayong meminta Minji membuat permintaan. Minji yang terharu meminta 3 hal. Makan bersama, membantu anak-anak desa miskin, dan menyimpan satu permintaan terakhir. Mereka kembali bersahabat seperti dulu. Kayong kini menjalani hidup sebagai jinia pertama asal Korea, sementara Bo Gyeong, kepala desa, dan Dajin hidup bahagia. Ia kembali membuka bengkel lamanya dan sering dikunjungi Minji. Saat Minji menunjukkan kembang api buatan jin iblis, Kayong menangis rindu padanya. Suatu hari Minji mengajukan permintaan terakhir, agar Kayong bahagia dan bertemu orang yang ia rindukan. Tubuh Kayong tak bersinar, tanda Minji telah melupakannya. Musim demi musim berlalu, hingga di musim semi Kayong melihat bunga plum yang merupakan simbol kehadiran roh neneknya. Jin iblis muncul kembali dan mencium Kayong di bawah bunga sakura, menandakan reuni mereka setelah 1000 tahun cinta. Sementara itu, malaikat maut dibuat kesal oleh roh Pangeum yang menolak ke surga dan terus memohon agar jin iblis dikembalikan. Akhirnya Tuhan mengabulkannya. Lampu jin iblis pun jatuh ke bumi. Kayong dan jin iblis kembali hidup berdampingan, bertengkar kocak namun penuh kasih. Mereka bekerja bersama, saling menggoda, dan akhirnya bersatu kembali. Di akhir kisah, mereka menari wals di padang pasir. Jin iblis menyampaikan pesan dari Pangeum bahwa kini ia tenang karena satu psikopat dan satu setan akhirnya bisa hidup bahagia dan saling mencintai selamanya. 소원자군, 잘 봐, 사이코패스. 내 걱정은 말고 이따 봐. 사탄? Terima kasih sudah menonton dari awal dan sampai akhir. Semoga kalian bisa terhibur dengan rangkuman alur cerita drama dari aku. Tinggalkan jejak komentar kalian di bawah untuk drama apa yang nantinya aku buatkan. Di akhir aku ucapkan terima kasih sekali lagi yang sebanyak-banyaknya bagi kalian yang sudah mendukungku hingga saat ini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.